Cerita dimulai dengan putri umat manusia bernama Hajina yang mengatakan bahwa segera setelah sang pahlawan mengalahkan Raja Iblis, dia akan kembali untuk melangsungkan pernikahan yang megah. Sambil mengenakan mahkotanya, sang pahlawan menenangkannya agar tidak khawatir, berjanji bahwa dia pasti akan membawa kemenangan bagi ras mereka. Di adegan berikutnya, dia sudah berhadapan langsung dengan markas terkuat para iblis. Berdiri tegak di depannya, dia berteriak bahwa dia ingin melihat mereka mencoba menahan serangan ini. Dengan itu, seluruh kelompoknya menyerbu ke arah Raja Iblis. Pada hari itu, tepat 18 tahun sejak dia bergabung dengan tentara manusia, dan akhirnya mereka akan segera menghancurkan markas terkuat para iblis. Ini adalah langkah terakhir bagi umat manusia untuk merebut kembali seluruh tanah mereka. Sang protagonis menyatakan bahwa pertempuran ribuan tahun ini akan berakhir di tangannya. Dia menebas Raja Iblis dan mengklaim bahwa ini adalah kemenangan mutakhir umat manusia. Namun, makhluk itu menatapnya dan bertanya apakah dia yakin akan hal itu. Sistem kemudian memperingatkannya akan bahaya. Perut iblis itu mulai membengkak dan dia mengumumkan bahwa jika dia harus mati, maka semua orang akan ikut bersamanya. Protagonis malang itu bertanya mengapa iblis tersebut harus sebegitu menyebalkannya. Lalu, ledakan dahsyat menyapu seluruh area tersebut. Saat asap mulai menipis, sistem memberitahunya bahwa dia hanya punya sisa waktu 2 menit untuk hidup. Namun, sistem juga memberi selamat atas kepemimpinannya dan kontribusinya bagi umat manusia. Sebagai hadiah atas segala jasanya, dia diberikan kesempatan untuk bereinkarnasi. Sistem bertanya apakah dia ingin menerimanya, dan dia segera mengeklik ya. Hanya orang bodoh yang akan menolak kesempatan seperti itu. Kemudian dia mendengar suara yang menyuruhnya bangun karena mereka akan datang. Dia membuka mata dan menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi. Sambil berdiri, dia bergumam bahwa Raja Iblis sialan itu berpikir akan mudah untuk membunuhnya. Namun tepat di sampingnya, ada sekelompok iblis bertanduk yang menatapnya. Sang protagonis melihat sekeliling dan bertanya mengapa ada sekumpulan iblis buruk rupa yang menatapnya seperti itu. Seorang iblis tua bernama Lotie menyuruhnya segera bergerak karena persatuan biru sedang mendekat dan mereka semua akan mati. Sambil menyentuh wajahnya, sang protagonis bertanya apa yang dibicarakan lelaki tua itu. Kemudian dia menyadari ada cermin di dekatnya dan perlahan mendekat untuk melihat. Dia berinkarnasi sebagai iblis peringkat E bernama Gandongwu. Dengan panik, dia bertanya mengapa dia harus berinkarnasi sebagai seorang iblis. Dia memanggil sistem sialan itu dan menuntut penjelasan mengapa pahlawan umat manusia telah terlahir kembali sebagai makhluk menjijikan seperti ini. Iblis-iblis lain menonton dengan bingung. Sistem muncul dan meminta maaf, mengatakan ada sedikit kesalahan selama proses reinkarnasi. Dia menuntut agar sistem memperbaikinya, namun sistem menjelaskan bahwa sayangnya tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam rasa frustrasi, dia mencengkeram sistem dan menuntut untuk berbicara dengan manajer guna mencari tahu siapa yang mengelola kekacauan ini. Sistem kemudian mengatakan akan mencoba menciptakan peluang baginya untuk terlahir kembali. Sebuah misi muncul. Dia bisa berinkarnasi sebagai manusia jika dia mati lagi. Namun, bunuh diri tidak akan berhasil. Sistem menghilang di depan matanya. Para iblis di sekitarnya bertanya apakah Gandongwu sudah gila sejak bangun tadi. Si tua, Lotie, menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, dia memang menjadi tidak berguna. Sementara itu, Dongwu lebih mencemaskan sang putri manusia yang mungkin akan menikah dengan orang lain. Kemudian, seorang penyihir peringkat D bernama Laumi mengatakan dia merasakan persatuan biru mendekat. Kecuali pemimpin mereka yang berada di peringkat B, mereka tidak punya peluang melawan musuh-musuh ini. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menggunakan rute pelarian. Jika manusia menangkap mereka, mereka akan disiksa. Persatuan biru ini sebenarnya adalah teman Dongwu, tapi sekarang dia adalah seorang iblis. Jadi dia memiliki ide jelas untuk menemukan manusia itu agar dia bisa mati dan bereinkarnasi. Dia menuju ke arah gua. Para iblis bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Si tua memperingatkannya untuk pergi karena tempat itu penuh dengan manusia. Namun sang protagonis mengatakan bahwa melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah siapapun. Dia akan mengulur waktu sebanyak mungkin agar mereka bisa melarikan diri. Yang lain terkesan dan bertanya apakah ini pengecut yang selama ini mereka kenal. Tiba-tiba, Dongwu merasakan sesuatu. Sebuah lingkaran sihir muncul di atas dan batu-batu mulai berjatuhan. Saat dia melihat, satu-satunya jalan keluar telah tertutup sepenuhnya. Kemudian langkah kaki kecil mendekat. Putri dari Raja Iblis, iblis peringkat B bernama Liu Bingmi, mengatakan bahwa mereka tumbuh besar bersama. Dia menolak untuk meninggalkan siapapun di saat seperti ini. Tapi Dongwu sudah sangat ingin membunuh gadis ini karena menolak membiarkannya mati. Dia bersiap untuk meninjunya, menyuruhnya melupakan hal itu. Dia memukul batu itu, tapi malah kehilangan poin nyawanya. Berbalik kembali, dia menyebutnya bodoh sambil memikirkan betapa sakit tangannya. Bingmi yang malang bertanya-tanya mengapa dia dimarahi. Sementara itu, Lotie bertanya beraninya dia berbicara kepada bangsawan seperti itu. Dongwu menjawab bahwa mereka tidak boleh meremehkan tekad seorang pria untuk mengorbankan dirinya demi orang lain. Bingmi tersipu malu karena dia tidak pernah menyadari betapa jantan dan beraninya anak laki-laki ini. Namun, yang lain mulai berkata bahwa jika si gila ini ingin mati, mereka harus membiarkannya. Lagi pula, semua orang perlu melarikan diri. Dongwu mengatakan bahwa yang mereka lakukan hanyalah bersembunyi dan bertanya apa yang begitu menakutkan tentang manusia. Mengklaim bahwa dia adalah iblis yang berani. Demi keselamatan semua orang, dia akan mati dengan martabat. Kelompok itu merasa terkesan sementara Dongwu dengan putus asa memohon agar mereka mempercayai omong kosong ini. Masalahnya adalah Bingmi sekarang menjadi emosional. Lotie berkata lebih baik membiarkan anak itu pergi karena dia tampak sangat bertekad. Dengan itu, Dongwu melangkah pergi dengan gembira, dan benar saja, dia segera berhadapan langsung dengan para manusia. Sambil membuka lengannya lebar-lebar, dia mengejek mereka untuk menyerangnya.
menyebut mereka sekelompok tentara lemah dan menantang siapapun yang cukup berani untuk membunuhnya. Manusia-manusia itu menyerbu ke arahnya sambil berteriak tentang bagaimana mereka baru saja mendapatkan target gratis. Dongwoo sangat gembira berpikir dia akhirnya akan bereinkarnasi dan kembali menjadi manusia. Namun, sebuah anak panah tiba-tiba terbang dan mengenai dada salah satu manusia. Seketika, kepanikan terjadi saat para manusia berteriak bahwa itu adalah jebakan. Lotie, yang telah memasuki keadaan eksaltasi, naik ke peringkat B+. Dia menyatakan bahwa sudah 3 tahun sejak dia merasakan sensasi pertempuran seperti saat dia bertarung bersama Raja Iblis. Sistem menjelaskan bahwa Iblis bisa mendapatkan lonjakan kekuatan sementara saat berada dalam keadaan emosi yang memuncak. Dongwoo yang malang merasa hancur. Lotie kemudian menjelaskan bahwa sejak kematian Raja Iblis, kurangnya perlawanan telah membiarkan manusia terus menyerang tanah iblis. Karena para iblis terus melarikan diri, manusia menganggap mereka lemah dan terus merampas segalanya. Dia kemudian memberitahu Dongwoo bahwa kali ini dia benar-benar tepat. Bing Mi melangkah maju menyatakan bahwa hari ini ras iblis akan melawan. Para prajurit Persatuan Biru bingung dengan apa yang terjadi, sementara Dongwoo berdiri mematung, bertanya-tanya mengapa iblis-iblis ini menjadi begitu terinspirasi. Tiba-tiba, Bing Mi juga memasuki keadaan eksaltasi dan naik ke peringkat A. Dia mengumumkan bahwa tidak ada iblis yang akan tertinggal hari ini. Manusia ketakutan karena seharusnya tidak ada iblis berperingkat tinggi di sana. Bing Mi mulai melepaskan ledakan kosmik dari api kesengsaraan. Dia menyerang manusia tanpa ampun, dan di saat berikutnya sebuah kawah besar terbentuk. Persatuan Biru yang dulunya kuat kini telah musnah. Yang memperburuk keadaan bagi Dongwoo, dia naik level bukan hanya 1, tapi 10 level sekaligus dan mendapatkan tumpukan item. Pemuda malang itu jatuh tersungkur ke tanah sambil menangis, mengatakan bahwa sejak hari pertamanya sebagai iblis, yang dia inginkan hanyalah mati. Adegan berpindah ke ibu kota Yu dan kediaman Hu. Seorang iblis bertanduk bernama Kaien Duko, meskipun memanggil mereka bertanduk agak sia-sia karena memang semuanya begitu, bertanya tentang rencana yang gagal. Iblis lain yang memakai kacamata menanggapi. Sosok bangsawan tersebut mengonfirmasi kegagalan rencana itu. Ide aslinya adalah menunggu saat yang tepat ketika Yang Mulia benar-benar dikepung oleh Persatuan Biru. Pada saat yang tepat itu, Master Chang Wujin akan memimpin pasukan iblis untuk menyelamatkannya secara dramatis. Dia akan berdiri di atas mayat-mayat manusia dan membawanya kembali, memastikan sang putri jatuh cinta padanya. Namun, rencana itu gagal total karena Bing Mi memasuki keadaan eksaltasi dan menyapu bersih Persatuan Biru. Kaien Duko kemudian menolak ke iblis di singgasana dan bertanya kepada sang jenderal apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sosok di singgasana, Huan, menyatakan bahwa semua kekuatan militer masih ada di tangannya. Menggunakan pengaruh dari 3 ordo iblis besar, mereka akan memaksanya menikahi putranya. Dia memerintahkan pasukannya untuk berbaris keesokan harinya dan mengajukan lamaran pernikahan resmi. Omong kosong tentang memenangkan cintanya adalah buang-buang waktu saja. Pada saat itu, Bing Mi sedang memikirkan sang protagonis, mengingat betapa jantannya dia dalam situasi berbahaya seperti itu. Dia memanggil Laomi dan menginstruksikannya untuk membawa Dongwoo, mengatakan dia ingin memberinya hadiah yang pantas. Laomi bertanya-tanya hadiah macam apa ini, membayangkan sang putri memiliki sesuatu yang serius dalam pikirannya. Dia menyuruh Bing Mi menunggu sementara dia menjemput anak itu. Sementara itu, Dongwoo sedang sibuk mabuk-mabukan. Sistem menyarankannya untuk mulai menggunakan poinnya karena dia mendapatkan 120 poin. Tapi Dongwoo memaki sistem tersebut, menolak untuk menghabiskan apapun. Melihat dirinya sendiri, dia melihat bahwa dia sekarang adalah iblis peringkat D. Dia masih relatif mudah dibunuh, tapi masalahnya adalah mencari tahu di mana bisa menemukan manusia untuk melakukannya. Tiba-tiba, Laomi tiba dan memberitahunya bahwa Yang Mulia sedang mencari si pemabuk itu. Namun, Dongwoo bersikeras untuk menguji sesuatu padanya terlebih dahulu. Dia bertanya mengapa dia minum begitu banyak, tapi sebelum dia bisa bereaksi, Dongwoo mendorongnya ke samping sambil berkata dia akan segera mengetahuinya. Dia bergerak menuju api dan berkata dia butuh bantuannya untuk mati. Dia berasumsi Dongwoo memintanya untuk membunuhnya dengan cara yang tidak biasa. Tidak pernah membayangkan bahwa pria kecil ini bisa begitu berani. Dia segera memukulnya hingga pingsan dan menyatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat karena mulai hari ini, dia adalah milik Yang Mulia. Beberapa saat kemudian, Dongwoo berada di depan Bing Mi yang memberinya kebebasan untuk berjalan di seluruh istana. Selain itu, dia dihadiahi set perlengkapan pembantai yang akan memungkinkannya menjadi pahlawan sejati. Laomi terpana menyadari bahwa Bing Mi baru saja menyerahkan zirah mantan Raja Iblis sebagai hadiah. Dongwoo memeriksa set yang penuh dengan item langka tersebut dan bertanya-tanya mengapa dia diberi koleksi yang sangat kuat. Tahu bahwa sang putri tidak akan menerima pengembalian hadiah itu, Dongwoo pun melangkah pergi. Sambil berkata dia akan pergi. Bing Mi, dengan sosoknya yang rupawan, terkejut bahwa pemuda itu tampak tidak terkesan olehnya. Namun, saat dia berjalan pergi, beberapa orang memperhatikannya. Seorang lelaki tua bernama Wa Yiming sangat marah karena Dongwoo menerima set Raja Iblis hanya karena apa yang dia lakukan hari itu. Dia berkata bahwa hadiah semacam itu hanya boleh diberikan kepada iblis yang menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Menyebut tindakan itu tidak bertanggung jawab. Wa Yiming tampaknya adalah sekutusan jenderal di singgasana karena dia menyebutkan bahwa tindakan ini memaksanya untuk berpihak pada pria itu. Pada saat itu, Dongwoo mendekat dan memanggil lelaki tua itu yang sudah gatal ingin membunuh bocah tak tahu malu ini yang berani mencoba peruntungannya. Tapi sebaliknya, Dongwoo mengulurkan tangannya dan mengatakan set itu bisa tinggal bersama dia. Wa Yiming terkejut bertanya mengapa dia menyerahkannya. Dongwoo hanya menyuruhnya untuk menyimpannya, menjelaskan bahwa dia sedang mencoba untuk mati dan set seperti ini hanya akan menghalangi rencananya. Dia kemudian menambahkan bahwa Yang Mulialah yang memintanya untuk menyerahkannya sebagai tanda apresiasi atas semua yang telah dilakukan
Wei Ming untuk kota itu. Sebelum Wei Ming bisa merespons, Dongwu lari sambil melambaikan tangan. Wei Ming berdiri di sana dengan bingung sampai dia tiba-tiba berteriak ke langit menyebut dirinya tak tahu malu karena sempat mempertimbangkan untuk mengkhianati Yang Mulia. Kemudian, Dongwu duduk di tangga menyadari bahwa tidak ada seorang pun di tempat ini yang mau membunuhnya. Lalu dia mendengar seseorang di dekatnya mengatakan Tuan Muda akhirnya telah kembali. Orang itu membungkuk dan memberitahu bahwa jenderal telah memutuskan untuk memulai operasi. Besok, prajurit akan dikirim untuk melamar pernikahan antara dia dan sang putri. Siapapun yang menentangnya akan segera dibunuh. Ini menarik perhatian Dongwu. Jika itu masalahnya, sepertinya dia hanya perlu tinggal di tempat kotor ini 1 hari lagi. Keesokan harinya di aula konferensi kerajaan, banyak orang terlibat dalam percakapan, tapi Dongwu merasa bosan dan berharap mereka segera masuk ke bagian penting. Kaien Duko kemudian berbicara kepada Yang Mulia mengatakan bahwa selama 3 tahun, manusia telah mundur semakin jauh, bahkan tidak mampu merebut kota. Bingi menanggapi dengan mengatakan bahwa tindakan sang jenderal memang mengesankan, dan dia bertanggung jawab atas banyak kemenangan, sehingga pantas mendapatkan hadiah. Huan mengatakan bahwa jika Yang Mulia benar-benar memaksudkan apa yang dikatakannya, dia punya satu permintaan. Dia memanggil putranya, Wu Jin, dan memohon agar sang putri memberkati mereka dengan pernikahan. Dia menyebutkan bahwa mereka telah tumbuh besar bersama selama ini. Bingi, yang tampaknya agak lambat memahami situasi, mencatat bahwa mereka belum bertemu selama 3 tahun dan bertanya siapa yang ingin dinikahi Wu Jin. Saat itulah, Hu menjelaskan bahwa dia ingin sang putri menikahi Wu Jin. Dia terkejut, bertanya apa yang dia bicarakan karena mereka bahkan tidak saling menyukai. Namun, sang jenderal mengatakan itu tidak relevan. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, seorang wanita memerintah kota Yun, dan desas-desus tentang melemahnya kerajaan mulai menyebar. Jika dia naik tahta sendirian, keadaan hanya akan memburuk. Namun, dia bisa dengan mudah membungkam semua orang dengan menikahi Wu Jin. Orang-orang di belakangnya mengangguk, setuju bahwa itu masuk akal. Selain itu, Tuan Muda Wu Jin sangat tampan dan akan menjadi pasangan yang sempurna. Lotie, bagaimanapun, sangat marah, menyebut sang jenderal menjijikan karena menempatkan Yang Mulia dalam posisi seperti itu. Bingi tampak bimbang, tidak yakin bagaimana harus merespons. Dongwu memanfaatkan kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Dia melangkah maju, memicu si tua bertanya kemana dia pergi. Dongwu meraih lengan Bingi dan berkata dia tidak boleh membiarkan ancaman mendikte keputusannya. Setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan yang membawa kebahagiaan terbesar bagi mereka. Bingi, yang bingung, tidak tahu harus menjawab apa. Dongwu kemudian bertanya kepada yang lain bagaimana mereka bisa tanpa malu memaksakan hal seperti ini. Saat itulah Wei Ming mengenalinya sebagai bocah yang sama yang menyerahkan Zirah kemarin. Bingi mencoba meminta maaf dan mengatakan dia tidak akan menerima lamaran itu. Namun, Hu menyela, menyatakan bahwa dia telah bekerja tanpa lelah untuk kerajaan ini, dan yang dia minta hari ini hanyalah sebuah hadiah. Dia menasihatinya untuk memikirkan keputusannya baik-baik. Lotie menarik busurnya dan bertanya apakah sang jenderal mencoba memaksanya turun tahta dengan cara ini. Wei Ming juga turun tangan, memperingatkan sang jenderal untuk bertindak hati-hati. Namun, Huan menyatakan bahwa dia memegang semua kekuatan militer di tempat ini dan bertanya apakah mereka benar-benar siap untuk memulai perang. Bingi menundukkan kepalanya, menyuruh semua orang berhenti, dan mengatakan dia setuju dengan kata-kata sang jenderal. Dongwu, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan bahwa sebagai pewaris tahta yang sah, Bingi memiliki hak lebih besar daripada siapapun dan harus memperjuangkannya. Dia menoleh ke arah Hu dan bertanya mengapa semua orang begitu takut padanya. Sang jenderal mendekat dan bertanya siapa anak ini. Dongwu meludahi wajahnya, menyebutnya hanya seorang jenderal rendahan dari Raja Iblis sebelumnya, dan mempertanyakan mengapa dia memiliki begitu banyak kekuatan militer. Dan si penyergap itu hanyalah seorang bawahan, jadi tidak masuk akal baginya untuk bertindak begitu arogan. Semua ini sambil menepuk wajah si bodoh itu. Sebagai puncaknya, Dongwu menyatakan bahwa Bingi bukan hanya orang yang paling tangguh dan kuat di kerajaan, tapi juga yang paling cantik. Jadi, bagaimana mungkin putra anehnya itu pantas mendapatkannya? Jenderal yang murka itu menyuruh Dongwu diam dan bertanya siapa di dunia ini yang pantas untuknya jika bukan putranya yang merupakan prajurit hebat. Dongwu yang lancang mengklaim bahwa dialah orangnya. Lagi pula, 2 hari yang lalu di gua, mereka terhubung pada tingkat yang mendalam. Dongwu yakin bahwa jenderal sialan itu akhirnya akan membunuhnya sekarang. Lotie tambah hancur sementara Mei Wei bergumam bahwa dia tahu ini akan terjadi. Para hadirin mulai berbisik bahwa selama invasi Persatuan Biru, Dongwu adalah orang pertama yang berdiri dan melawan mereka. Sementara itu, Bingi merasa emosional, tergerak oleh sejauh mana Dongwu bersedia berkorban untuknya. Jenderal, bagaimanapun, bertanya apakah Dongwu benar-benar ingin mati sebegitunya. Tentu saja Dongwu mau, sambil menunjuk ke lehernya dan mengatakan jika jenderal punya nyali, dia harus menyerang di sana. Jika tidak, dia akan kehilangan kepalanya. Karena Dongwu tidak hanya mempermalukannya di depan umum, tapi juga mencemari martabat yang mulia. Untuk semua pelanggaran yang tak termaafkan ini, jenderal menyatakan bahwa dia akan mengabulkan keinginan Dongwu, mengaktifkan teknik yang kuat. Tinjunya bersinar dan semua orang mulai melarikan diri. Dalam sekejap, dia menarik lengannya ke belakang dan meninju dada Dongwu dengan keras. Wei Ming bergegas maju, berteriak bahwa sudah terlambat sekarang. Sementara Dongwu bersorak, menyuruh Han Jingna menunggunya, karena dia akhirnya akan bersatu kembali dengannya. Seluruh area meledak. Api membumbung saat semua orang menonton dengan terkejut, tapi Wu Jin tampak bingung. Seseorang muncul dari kekacauan itu dan Wu Jin bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi.
terjadi. Dongwoo telah menerima lencana dari Ordo Militer Raja Iblis. Berkat lencana ini, dia segera naik 40 level dan mendapatkan kemampuan pasif. Saat kesehatannya turun di bawah 30%, pertahanannya meningkat 5 kali lipat. Lebih buruk lagi, setiap 15 serangan yang dia terima akan dipantulkan kembali dengan kerusakan kritikal. Para penonton berbisik bahwa lencana semacam itu hanya bisa diberikan oleh Yang Mulia. Sejauh yang mereka tahu, hanya Raja Iblis sendiri yang bisa memberikan berkat seperti itu. Ternyata Binyilah yang memberikan lencana itu kepada Dongwoo. Dia menjelaskan bahwa kakek dan ayahnya telah mempercayakannya kepada Hu karena kesetiaannya dalam hidup dan mati. Namun, sekarang dia memutuskan untuk memberikannya kepada Dongwoo, memberinya hak untuk menjadi jenderal dan memimpin sebagian dari pasukan iblis. Wen tampak tidak terlalu terkesan, berasumsi tidak ada yang berani mengkhianatinya. Dia mengamati ruangan menunggu untuk melihat apakah ada yang berani menantangnya. Tapi Wai Ming melangkah maju dan memberi selamat kepada Dongwoo, mengakuinya sebagai jenderal baru. Lotie memutuskan untuk ikut serta, beralasan bahwa jika Wai Ming mendukungnya, yang terbaik adalah melakukan hal yang sama. Segera, prajurit Huan mulai mengakui Dongwoo sebagai jenderal baru. Tidak ada yang ingin memihak siapapun selain pendukung ratu. Ini menyenangkan semua orang kecuali Dongwoo, yang merasa frustrasi dengan putaran peristiwa ini. Tanpa pilihan lain, Huan menyerah, mengatakan bahwa karena sang putri mempercayakan lencana ordo militer kepada Dongwoo, itu membuktikan dia mempercayainya. Namun, dia mempertanyakan bagaimana prajurit lemah seperti itu akan memimpin seluruh pasukan. Untuk membuktikan dirinya, Dongwoo perlu memimpin sebuah tim melalui Gua Iblis Kuno, sebuah uji ketahanan hidup hanya bagi mereka yang dianggap layak oleh raja-raja terdahulu. Para tetua membentak Huan, menyebut tes itu konyol, karena tidak ada yang selamat dari gua itu dalam 100 tahun terakhir. Bingi setuju, menunjukkan bahwa tempat itu dianggap terlarang, karena setiap orang yang masuk akan mati. Tapi mata Dongwoo berbinar kegirangan. Sebuah gua di mana tidak ada yang selamat selama 100 tahun, sempurna. Jenderal tertawa, menyebut mereka semua pengecut. Dongwoo mengangkat tangannya, setuju dengan jenderal dan bertanya di mana Gua Iblis Kuno ini berada. Dia siap pergi sekarang. Teman-temannya terbelalak tidak percaya. 200 tahun yang lalu, selama krisis besar, Raja Iblis mengorbankan dirinya untuk melindungi rakyatnya, menyegel elemen iblis terakhir di dalam gua untuk diklaim oleh raja berikutnya. Namun, tidak ada iblis yang berhasil melewati tes tersebut sejak saat itu. Wai Ming menjelaskan bahwa memasuki gua memerlukan setidaknya 2 orang. Siapa lagi yang berani pergi bersama Dongwoo? Para prajurit bergumam di antara mereka sendiri, bertanya-tanya siapa yang cukup gila untuk menjadi sukarelawan. Jenderal menyatakan bahwa jika Dongwoo ingin mengambil tes itu, terserah padanya untuk menemukan rekan. Saat itulah seseorang mengangkat tangan. Itu adalah Wu Jin. Ayahnya menampar wajahnya, menuntut untuk tahu kapan dia mulai membuat keputusannya sendiri. Tapi Wu Jin menanggapi dengan tenang, bertanya apakah ayahnya menganggap dia lebih rendah. Para prajurit berbisik bahwa seseorang seperti Wu Jin, masa depan ras mereka, tidak seharusnya mengambil risiko. Tapi Wu Jin bersikeras bahwa hanya orang yang disetujui oleh para leluhur yang dapat mewarisi kekuatan raja. Dan jika akan ada raja iblis baru, itu haruslah dia. Ayahnya tampak tidak senang, tetapi keputusan telah dibuat. Keesokan harinya, Duke mendekati Wu Jin, memberi selamat atas pilihan tersebut. Dia menyarankan bahwa karena Dongwoo tampak sangat lemah, ini bisa menjadi kesempatan untuk membunuhnya di dalam gua. Tiba-tiba saja, Wu Jin mulai merapikan rambutnya, mengatakan dia tahu persis apa yang dia lakukan. Sementara itu, Mir memperingatkan Dongwoo bahwa Wu Jin itu egois dan dia harus berhati-hati. Tapi Dongwoo sangat gembira karena kehadiran Wu Jin meningkatkan peluangnya untuk mati. Tiba-tiba, Wai Ming tiba, menyapa Dongwoo sebagai jenderal dan menyajikannya ramuan penguat dan penyembuh terbaik di kerajaan. Dongwoo berterima kasih padanya meskipun jelas-jelas dia tidak senang akan hal itu. Segera, semua orang berkumpul di pintu masuk Gua Iblis Kuno. Dongwoo memberikan beberapa ramuan kepada Wu Jin. Mir bertanya apakah mereka sudah siap dan Bingi, yang berdiri dengan kuat dan perkasa, memberitahu Dongwoo bahwa dia harus bertahan hidup. Sementara Wu Jin menatap ke depan, menyatakan bahwa calon Raja Iblis baru tempat ini akan segera lahir. Formasi diaktifkan dan lingkaran emas menghilang, membawa mereka berdua bersamanya. Di dalam gua, Dongwoo membuka misi, ujian para leluhur. Iblis peringkat tak kasat mata sudah mengamati mereka. Wu Jin berkomentar bahwa dia tidak bisa membayangkan jenis monster yang tinggal di tempat ini. Dongwoo ingat bahwa Mir memperingatkannya tentang Wu Jin yang sangat berbahaya, jadi dia tahu dia harus tetap waspada. Dia merentangkan lengannya lebar-lebar, mengumumkan bahwa dia hanya mengenakan set zirah putih, yang berarti statistik pertahanannya sangat rendah. Bingung, Wu Jin tidak mengerti mengapa Dongwoo mengekspos dirinya seperti ini padahal mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka. Apa yang tidak diketahui Wu Jin adalah bahwa Dongwoo sedang menanti-nantikan dia untuk menusuknya dari belakang. Wu Jin memanggil pedang merah, dan Dongwoo menjadi bersemangat, yakin bahwa saatnya akhirnya tiba. Tiba-tiba, seseorang berteriak bunga saat sesuatu melesat melewati Dongwoo. Sesosok makhluk muncul, dan di detik berikutnya, makhluk itu sudah terbelah menjadi 2. Dongwoo bingung dengan potensi luar biasa Wu Jin. Namun sebelum dia bisa bereaksi, sekawanan makhluk mulai menyerang mereka. Wu Jin merentangkan lengannya dan memanggil bunga lain. Saat makhluk-makhluk itu mendekat, dia melepaskan rentetan kelopak bunga ke udara. Ledakan energi tiba-tiba dari tangannya menciptakan tebasan yang tak terhitung jumlahnya, mencabik-cabik makhluk-makhluk itu menjadi berkeping-keping. Wu Jin berkomentar bahwa sungguh mengesankan Dongwoo sudah mendeteksi kelelawar jiwa tersebut, menjadikan dirinya sebagai umpan untuk memancing semua makhluk dan
dan kemudian menghabisi mereka dalam satu serangan adalah strategi yang cerdas. Namun, Wu Jin memperingatkannya untuk tidak berpikir mereka setara hanya karena hal seperti itu. Dong Wu segera setuju, mengatakan dia tahu dia tidak mendekati level luar biasa Wu Jin. Bukan tipe orang yang rendah hati. Wu Jin menjawab, tentu saja. Adegan aksi berubah saat Wu Jin melepaskan Annihilation Slash dan mengaktifkan pedang bunga. Dong Wu tertegun. Rencananya adalah agar dirinya ditusuk dari belakang oleh pemuda ini. Namun Wu Jin begitu kompetitif sehingga ia justru melesat ke depan, menghabisi semua monster sendirian. Lebih buruk lagi, karena Wu Jin tidak berhenti membantai makhluk-makhluk itu. Perhatian mereka semua terpusat padanya, membuat Dong Wu tidak dalam bahaya sedikit pun. Tetap saja, Dong Wu bertekad untuk menarik perhatian semua monster itu ke arahnya. Ia menyadari memiliki 408 poin untuk dibelanjakan dan bertanya-tanya apakah ia bisa menggunakannya untuk mendukung rencananya. Kemudian, Wu Jin berkomentar bahwa menurut peta, mereka telah mencapai bagian terdalam gua. Yang membuatnya heran adalah Dong Wu belum membunuh satu monster pun. Wu Jin gak percaya, tapi mungkinkah Dong Wu memang hanya seorang pecundang yang menumpang pengalaman darinya? Tiba-tiba, tanah mulai berguncang. Ruang bawah tanah aktif dan sebuah misi muncul. Lindungi utusan Raja Iblis. Itu adalah misi tingkat kesulitan tinggi dengan batas waktu 20 menit. Sekawanan makhluk muncul, mengepung mereka. Ekspresi Wu Jin segera berubah. Ia mengaktifkan kemampuan bunganya dan melemparkannya ke arah salah satu makhluk, tetapi makhluk itu dengan mudah menangkis serangannya. Makhluk itu merentangkan tangan dan menembakkan laser ke langit, memanggil meteor yang menghantam Wu Jin. Ledakannya masif, namun Wu Jin selamat. Sebelum ia bisa mundur, serangan lain datang dari dalam kobaran api. Sementara itu, Dong Wu merasa sangat senang. Ia telah mengalokasikan 408 poin ke dalam kekuatan, menyisakan pertahanannya pada tingkat paling minimal. Dengan cara ini, melalui satu serangan saja, ia berencana menarik fokus setiap makhluk ke arah dirinya. Wu Jin, yang tengah berjuang, meyakinkan diri bahwa Dong Wu jelas tak tertandingi olehnya di alam semesta ini. Sudah jelas sekarang bahwa Dong Wu sangat lemah. Wu Jin melepaskan teknik pamungkasnya, menyebabkan hujan duri jatuh menimpa makhluk-makhluk itu. Namun, tidak terjadi apa-apa. Berdiri di depan monster terbesar, Wu Jin menuntut kematiannya. Duri-duri yang tertanam di tanah meledak, tetapi monster itu tetap hampir utuh dengan 90% pertahanannya masih aktif. Wu Jin kehilangan akal. Ia telah menggunakan teknik terakhirnya, namun makhluk itu pada dasarnya kebal. Ia membalas dengan menembakkan energi ungu ke arahnya. Saat semua monster berkumpul, Wu Jin mendapati dirinya terkepung. Sementara itu, Dong Wu melangkah santai mendekat. Ia menyelinap di belakang monster besar tersebut dan menyiapkan serangan kejutan. Ia mendaratkan pukulan kuat, menciptakan lubang menganga di tubuh monster itu. Seketika, setiap monster lainnya mengalihkan perhatian ke arah Dong Wu, mengabaikan Wu Jin dan menyerbu ke arahnya. Dong Wu tertegun oleh kekuatan luar biasa yang kini ia miliki. Ia tidak pernah membayangkan bahwa 480 poin kekuatan akan begitu efektif. Di sisi lain, Wu Jin kebingungan, menyimpulkan bahwa monster itu pasti memiliki titik lemah di punggungnya. Segalanya masuk akal baginya sekarang. Dong Wu tidak menyerang karena ia telah menyadari hal ini sejak awal dan sengaja menciptakan kesempatan yang sempurna. Kini dikelilingi oleh monster. Dong Wu menerima notifikasi sistem. Anda menarik perhatian semua makhluk. Berdiri dengan percaya diri sambil menyilangkan tangan, Dong Wu menyeringai. Strateginya akhirnya berhasil menjadi satu-satunya target monster. Salah satu makhluk peringkat A menerjang ke arahnya dan Dong Wu yakin itu akan menghabisinya. Ia memberi isyarat dengan jarinya, memancingnya untuk menyerang dan merentangkan tangannya lebar-lebar dalam perayaan. Akhirnya, ia akan menjadi manusia kembali. Namun, tepat saat monster itu hendak menyerang, sekuntum bunga muncul dari belakangnya. Wu Jin mengaktifkan Piercing Petal Shift. Wu Jin berhasil menebas makhluk itu, meninggalkan Dong Wu tertegun saat sisa-sisa tubuhnya jatuh ke tanah. Hanya 3 utusan yang tersisa. Meski Dong Wu merasa putus asa, Wu Jin berkomentar bahwa ia menyukai strategi Dong Wu dalam menarik perhatian musuh. Dengan Wu Jin yang baru saja memberikan kerusakan signifikan, makhluk-makhluk itu kembali fokus padanya. Dong Wu, sambil menjambar rambutnya sendiri, bertanya-tanya apa yang dibicarakan pria ini. Ia telah bekerja sangat keras untuk menjadi target dari semua monster. Wu Jin berlari pergi dan Dong Wu mengejarnya, berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan pria ini mati sekarang. Dong Wu memukul monster lain, menciptakan kawah besar di tanah. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar dan menyatakan bahwa buff kini ada padanya. Sambil menjulurkan lidah ke arah makhluk-makhluk itu, ia memancing mereka untuk menyerang. Dengan bangga menyatakan dirinya sebagai target yang sempurna. Berdiri diam dengan senyum puas, ia menunggu. Ya, tentu saja, Wu Jin menyerang dari belakang lagi. Makhluk itu mengalihkan fokusnya dan Dong Wu meneriakinya agar tidak lari. Sayangnya, pukulan berikutnya mendarat benar-benar menghabiskan bar kesehatan makhluk itu. Kini hanya satu utusan yang tersisa. Dong Wu bergegas menuju monster itu, memohon, "Demi Tuhan, pukul aku sekarang." Makhluk itu mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke arahnya. Dong Wu tersenyum, siap untuk akhirnya menemui ajalnya. Namun sebelum serangan itu mendarat, kelopak bunga lain menyerang dari belakang, mengiris makhluk itu hingga terbelah. Sisa-sisa tubuhnya jatuh ke tanah dan semua musuh telah dikalahkan. Wu Jin memuji Dong Wu, mengatakan insting bertarungnya
benar-benar luar biasa. Ia mengakui tidak menyangka mereka bisa bekerja sama seefisien ini. Namun, Dongwu murka. Ia tidak pernah menginginkan kerja sama tim sejak awal. Wu Jin mencoba bersikap murah hati, mengakui ia biasanya tidak mengatakan hal-hal seperti ini. Tetapi ia mengakui bahwa Dongwu kuat, bahkan layak untuk bersaing memperebutkan kejayaan terbesar di dunia bersamanya. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Listrik berderat dari lantai saat sebuah suara bergema, mengumumkan bahwa sudah berabad-abad sejak siapapun berani memasuki gua ini. Suara itu mengatakan ia mengira tidak akan ada anak ajaib baru yang memiliki keberanian untuk menantang gelar Raja Iblis. Kilatan cahaya membutakan mereka berdua dan seekor naga biru besar muncul, memberi selamat karena telah lulus ujian. Namun naga itu menyatakan bahwa tantangan yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Hanya satu dari mereka yang bisa meninggalkan gua dalam keadaan hidup. Mereka punya waktu 10 menit untuk bertarung sampai mati, dan yang selamat akan mewarisi gelar Raja Iblis. Jika menolak, keduanya akan mati di tangan naga itu. Wu Jin tampak gemetar, menuntut untuk mengetahui mengapa mereka harus saling bunuh. Ia ragu, merasa tidak pasti. Bahkan sebagai masa depan ras iblis, ia tidak bisa mengukur kekuatan sejati Dongwu. Sementara itu, Dongwu bersukacita, berteriak bahwa Tuhan telah memberinya hadiah. Akhirnya, kesempatan sempurna untuk mati telah tiba. Wu Jin melihat Dongwu melepas bajunya, menganggap lawannya, sangat bertekad dan berjanji untuk tidak kalah. Saat Wu Jin bersiap untuk bertempur, Dongwu terus menanggalkan pakaiannya, kehilangan 50 poin pertahanan saat ia membuang pelindung tubuhnya. Berdiri hanya dengan celana pendek dan tas dimensi miliknya, Dongwu berteriak pada Wu Jin untuk bergegas dan memukul dadanya agar bisa mengklaim gelar Raja Iblis. Pukul saja aku sekarang, desak Dongwu. Satu serangan dan kau akan menjadi yang terkuat di generasi kita. Namun Wu Jin menjadi curiga. Mengapa Dongwu setuju datang ke tempat ini dan sekarang, selangkah lagi dari mendapatkan gelar, justru ingin menyerah? Itu tidak masuk akal. Dongwu, frustrasi, bergumam pada dirinya sendiri tentang betapa keras kepalanya pria ini, kembali berteriak agar Wu Jin segera mengambil hadiahnya. Wu Jin menempatkan pedangnya di leher Dongwu dan berkata, kau telah mendapatkan kepercayaan yang mulia, kekuatan militer, dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dengan serangan biasa, kau telah mengalahkan iblis peringkat A+. Jika kita bertarung dengan serius, aku mungkin bahkan tidak akan menang. Jadi, mengapa kau mencoba menyerah? Dongwu menjawab bahwa kota Yeon membutuhkan keluarga Hui. Jenderal Hui telah mengikuti perintah raja selama bertahun-tahun dan mengorbankan segalanya untuk tempat ini. Dia adalah pahlawan sejati di negeri ini, sementara Dongwu hanyalah anak beruntung yang hidupnya tidak sebanding dengan jenderal dan putra ajaibnya. Demi kebaikan ras iblis, Dongwu bersikeras ia harus mati di sini. Wu Jin menundukkan kepalanya, mengingat kata-kata ibunya bahwa ia harus tumbuh menjadi anak laki-laki dengan hati emas. Ia menyadari bahwa ras iblis hanya akan benar-benar menjadi kuat jika mereka bersatu. Menonaktifkan pedangnya, Wu Jin mengakui ia telah dipermalukan. Anak laki-laki di hadapannya, yang bersedia mengorbankan dirinya demi ras iblis, adalah pemilik hati emas yang sejati. Sementara itu, Wu Jin memasuki gua ini dengan niat membunuh Dongwu dari belakang. Sulit untuk diakui, tapi ia telah mengutamakan gelar Raja Iblis di atas kebaikan ras iblis. Naga itu menyela, mengingatkan mereka bahwa waktu tersisa hanya 8 menit sebelum keduanya mati. Dongwu mulai berteriak, menuntut untuk tahu mengapa Wu Jin belum membunuhnya. Wu Jin dengan tenang berkata, Raja Iblis mengatakan kita berdua mati dalam 10 menit. Jadi, sementara itu, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Wu Jin menyatukan kedua tangannya, menyalurkan energi ke dalam teknik Dispersing Blossom yang masif. Energi mulai meluas, menyelimuti gua saat naga itu mengawasi. Ledakan tiba-tiba menghanguskan seluruh gua. Naga itu mengaum, menuntut untuk tahu bagaimana mereka berani mencoba menembus penghalang. Ini baru 8 menit. Wu Jin, yang kini berada dalam kondisi bangkit, telah maju dari peringkat A ke peringkat A+. Ia menoleh ke arah Dongwu, bertanya apa pendapatnya tentang bekerja sama untuk mengalahkan naga tersebut. Namun Dongwu meledak tawa, menyatakan mereka terlalu membesar-besarkan diri sendiri. Wu Jin berdiri dengan percaya diri, menyatakan bahwa ia kini merasa penuh dengan kekuatan. Pria itu mengaktifkan dorongan lain, melipat gandakan kekuatannya dan menggandakan beberapa atribut lainnya. Dongwu, yang memperhatikan dari kejauhan, bergumam bahwa ini akan menjadi masalah, menjadi semakin rumit baginya untuk mati. Wu Jin menyerbu bos tersebut, mengaktifkan teknik ilusi. Bos itu, bagaimanapun, menembakkan laser tepat ke arah kepalanya, seolah menguapkannya. Namun tunggu, tidak, itu hanya ilusi dan Wu Jin muncul dari belakang, memberikan 150 kerusakan. Sayangnya, bos itu memiliki 99.000 HP. Tak gentar, Wu Jin berpegangan pada langit-langit, menyombongkan ketangguhannya. Sebelum meluncurkan serangan lain, sebuah laser meluncur ke arahnya, tetapi ia menghindar dan melepaskan rentetan tebasan. Masalahnya, setiap serangan hanya memberikan 220 atau 100 kerusakan, hampir tidak memberikan goresan pada kolam HP bos yang masif. Meski kerusakannya kecil, Wu Jin berhasil menarik perhatian Raja Iblis. Tiba-tiba, kepulan asap tebal mengepung Wu Jin. Ia melihat sekeliling dengan bingung sebelum terkena hantaman ekor bos di wajahnya. Dampaknya membuatnya terpelanting dan ia mendarat tepat di samping Dongwu. Dongwu kini ketakutan. Jika Wu Jin mati, ia mungkin akhirnya mewarisi gelar Raja Iblis. Naga besar itu mengangkat kepalanya, menyiapkan serangan. Ledakan itu menghantam Dongwu tepat di dada. Ia dibombardir dengan serangan sementara Wu Jin
hanya berdiri di sana menonton. HP Dongwoo turun hingga 1400 dan ia jatuh berlutut. Woo-jin, murka, tergerak oleh betapa heroiknya Dongwoo, memblokir apa yang seharusnya menjadi serangan fatal baginya. Woo-jin menarik ramuan dari sakunya yang memulihkan 10.000 HP dan segera melemparkannya ke arah Dongwoo. Dongwoo melihat bar HP-nya dan menoleh untuk mengumpat Woo-jin, tapi sudah terlambat. Woo-jin sudah menyiapkan ramuan ketahanan dan regenerasi. Rentetan ramuan menghujani Dongwoo, meningkatkan semua atributnya. Dengan enggan, Dongwoo berterima kasih sambil berdiri, kini dengan buff penuh. Namun Woo-jin tidak membuang waktu menyerbu bos dengan kecepatan cahaya laser. Woo-jin mendekat ke wajah bos, mengepalkan tinjunya yang bersinar dengan energi hijau. Berteleportasi dari bawah ke atas, Woo-jin mendaratkan serangkaian pukulan. Namun, bos berhasil melumpuhkannya dengan sebuah teknik, membuat Woo-jin terbuka untuk diserang. Tepat saat bos hendak memukul, Dongwoo bergegas masuk dari belakang. Melemparkan dirinya ke depan Woo-jin, ia menyatakan, aku yang akan menahan ini. Ia terkena laser lain tepat di perut. HP-nya mulai turun dan ia merasa senang sampai Woo-jin melemparkan ramuan lain kepadanya, menghasilkan 5.000 HP. Dongwoo, murka, berteriak pada Woo-jin untuk berhenti melemparkan ramuan. Tapi Woo-jin hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan selalu mendukungmu, temanku. Bersama-sama, mereka terus melawan Raja Iblis di dalam gua sampai bar HP bos akhirnya turun hingga setengah. Woo-jin, yang berjongkok, berkomentar bahwa dengan tingkat ini, mereka mungkin benar-benar menang. Namun, sistem memperingatkan mereka bahwa mencapai setengah HP telah memicu kemampuan pasif bos, Like as Return, sebuah keterampilan Brigade SS yang meregenerasi 100.000 HP per menit. Woo-jin, terpana, berseru bahwa ini tidak masuk akal. Bahkan jika mereka menyerang tanpa henti, mereka tidak akan bisa mengimbangi regenerasinya. Bos mengejek mereka, mengatakan mereka terlalu lemah dan sungguh menggelikan bahwa mereka percaya bisa membunuh dewa. Dengan auman yang memekakan telinga, bos memberikan kerusakan masif pada keduanya. Auman itu menerapkan banyak debuff, termasuk racun, yang menyebabkan kesehatan mereka terus menurun. Kedua pejuang ambruk ke tanah. Dongwoo hampir tersungkur, sementara Woo-jin mengaktifkan keterampilan bertahan hidup sekali pakai yang menyelamatkannya dari kematian. Ia berjuang untuk berdiri, tetapi ramuan mereka telah benar-benar habis. Bos mengangkat kepalanya, menyiapkan serangan terakhir. Kedua petarung tahu mereka telah kalah. Namun Dongwoo mengatakan mereka belum kalah sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa selama ia mati, Woo-jin bisa menyelesaikan tantangan. Meletakkan tangan di bahu Woo-jin, Dongwoo menyuruhnya untuk mengklaim gelar Raja Iblis. Woo-jin, bingung, bertanya apa yang dibicarakannya. Saat naga itu melepaskan serangan terakhirnya, Dongwoo mencengkeram kerah baju Woo-jin dan melemparkannya menjauh, berteriak, demi masa depan para iblis. Woo-jin, di udara, melihat tak berdaya saat Dongwoo tetap pada posisinya. Sejenak, Dongwoo berpikir bahwa sebagai iblis, Woo-jin tidak seburuk itu. Saat serangan melahapnya, Dongwoo menguap. Beberapa waktu kemudian, cahaya keemasan turun dari langit menyinari Woo-jin. Naga itu memberi selamat kepadanya karena lulus ujian leluhur. Dijelaskan bahwa di masa lalu, para leluhur mengorbankan hidup mereka untuk melindungi ras iblis. Raja Agung menyegel kemampuan paling berharga di dalam gua iblis, menunggu seseorang yang layak untuk mengklaimnya. Selama lebih dari 200 tahun, setiap iblis yang lulus ujian akhirnya saling bertarung, membunuh satu sama lain dalam prosesnya. Iblis yang membunuh yang lain tidak memenuhi syarat untuk memegang gelar raja. Hanya Woo-jin dan Dongwoo yang saling mendukung sampai akhir, yang benar-benar menghadapi tantangan bersama. Woo-jin mendapatkan pengakuan sebagai pria kuat yang layak menerima warisan Raja Iblis. Naga itu menjelaskan bahwa penerus Raja Iblis harus memiliki keberanian untuk melindungi orang lain tanpa rasa takut akan kematian. Secara alami, Dongwoo secara anumerta diberikan gelar Raja yang diakui oleh para leluhur. Ia mendapatkan 5 juta poin pengalaman, naik 10 level, dan membuka keterampilan SSS yang meregenerasi 100.000 HP per menit. Dongwoo juga mendapatkan gelar Raja Iblis, memberikan banyak atribut tambahan dan membuatnya tidak terdeteksi. Pemandangan bergeser ke dunia luar, di mana para penonton terkejut. Kabar menyebar bahwa gua iblis telah dibersihkan. Dongwoo berkomentar bahwa ramalan itu mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Generasi ini bisa menyaksikan kebangkitan Raja Iblis yang akan menyatukan klan iblis. Bingi, penuh emosi, mencatat bahwa Raja Iblis sejati terakhir adalah Liu Yan, salah satu iblis terhebat yang pernah hidup. Raja sejati hanya muncul sekali setiap beberapa abad. Mereka memiliki aura yang membedakan mereka dari iblis lainnya. Ufen berdiri dengan percaya diri menyatakan bahwa ia selalu percaya putranya akan menjadi kebanggaan langit. Wajar, pikirnya, bahwa putranya akan menerima gelar raja. Namun, Wa Iming menyela mengatakan bukan putramu yang menjadi raja. Itu adalah Jenderal Dongwoo. Mata orang banyak membelalak tidak percaya. Sementara itu, Dongwoo berada di sudut yang tenang berbicara dengan seorang iblis wanita. Ia meminta lebih banyak minuman, tapi ia menolak mengatakan ia terlalu muda untuk itu. Dongwoo tanpa putus asa. Dengan kemampuan barunya untuk meregenerasi 100.000 HP per menit, kematian menjadi mustahil. Ia meratap mengatakan tidak mungkin ia bisa kembali ke dunianya sendiri sekarang. Howland, orang yang diimpikannya untuk bersanding, tertinggal di masa lalu. Saat ia meratapi diri, seseorang memperhatikannya dari balik bayang-bayang. Dongwoo menyadari, berbalik untuk melihat, tetapi sosok itu menghilang. Pemandangan bergeser untuk mengungkap seorang gadis berambut hijau yang mengintipnya lagi. Saat berikutnya, Dongwoo muncul tepat di belakangnya bertanya mengapa bocah itu mengikutinya. Terkejut, ia terjatuh ke belakang, air mata di matanya, bersikeras bahwa ia tidak menakutkan
menakutkan dan ia tidak takut. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Tian Jiao, iblis nuklir peringkat D. Dongwo tidak terpengaruh, menuntut untuk mengetahui mengapa ia mengikutinya. Ia berdiri dan dengan gugup menjelaskan bahwa ia ingin dia menemaninya ke Gua Balin. Sebelum Dongwo bisa merespons, orang lain mendekat dan Tian Jiao menjelaskan situasinya. Ia telah menerima kesempatan untuk membuat 3 permintaan, tetapi ia harus pergi ke Gua Balin untuk mengklaimnya. Anak itu mengungkapkan bahwa ia ingin memasuki gua tetapi tidak diizinkan, karena ia belum sepenuhnya berubah menjadi iblis dewasa. Entah dari mana, seorang pengemis tua berteriak di telinga Dongwo memperingatkan bahwa itu jelas sebuah penipuan. Siapa yang akan percaya hal seperti itu? Kata pengemis tersebut. Tapi Dongwo, penasaran, bertanya kepada Tian Jiao apakah hal permintaan ini nyata. Ia ingat pernah mendengar tentang mata air permintaan di dunia iblis dan ingin sekali menemukannya sendiri. Tian Jiao meyakinkannya, menjelaskan bahwa ia harus lulus ujian yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan 50.000 untuk mendapatkan kesempatan ini. Pengemis itu mengejek mereka berdua untuk berhenti terjebak pada trik yang begitu jelas. Tapi Tian Jiao tiba-tiba menjadi emosional mengungkapkan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia bekerja tanpa lelah di klub Balin untuk mendapatkan uang itu karena jantung ibunya sedang lemah dan umurnya hanya tersisa 1 bulan lagi. Ia putus asa untuk menyelamatkannya. Pengemis itu bergumam bahwa hanya orang idiot yang akan ikut bersamanya, tapi Dongwo mengejutkannya dengan setuju dengan satu syarat. Ia harus memberikan salah satu permintaannya. Aku akan berharap untuk berinkarnasi sebagai manusia atau kehilangan semua kemampuan overpowered ini, nyatanya. Tian Jiao sangat gembira, setuju untuk memberinya 2 permintaan jika ia membantunya. Frustrasi, pengemis itu berjalan pergi, bergumam bahwa 2 orang gila ini pantas mendapatkan satu sama lain. Saat ia pergi, pengemis itu ingat bahwa Gua Balin dikabarkan menampung kelompok pasar gelap yang sangat aktif akhir-akhir ini. Pemandangan bergeser ke Dongwo dan Tian Jiao yang berdiri di depan gerbang gua. Dongwo menunjukkan undangan dan menyelesaikan pemindaian yang memungkinkan pintu terbuka. Saat mereka melanjutkan perjalanan melalui koridor, seseorang berkomentar, ikan itu memakan umpannya. Di ruangan lain, seorang iblis memerintahkan pintu disegel menjebak mereka di dalam. Iblis bertanduk biru memperingatkan, jangan memukul mereka terlalu keras atau mereka mungkin mati. Tiba-tiba, pintu-pintu mulai turun di depan Dongwo dan Tian Jiao. Sosok dengan tangan yang memercikkan listrik muncul di belakang mereka dan melompat ke depan untuk memukul. Tian Jiao memperingatkan Dongwo untuk berhati-hati. Pukulan itu mendarat telak pada Dongwo, tetapi kemampuan pasifnya aktif meniadakan semua kerusakan. Ia bahkan tidak bergeming. Dengan santai, Dongwo bertanya apakah ini Gua Balin yang terkenal. Penyerang itu terkejut menemukan sikap tenang Dongwo yang menjengkelkan. Sang protagonis berkomentar bahwa ia di sini hanya untuk mengumpulkan permintaan sebelum memperhatikan seorang wanita berpenampilan berbahaya di latar belakang. Dongwo mulai mempertanyakan apakah mereka telah datang ke tempat yang salah. Iblis bertanduk biru itu tertawa mengejek kenaifannya karena percaya pada dongeng kekanak-kanakan semacam itu. Mereka mengungkapkan identitas asli mereka sebagai kelompok perdagangan manusia terbesar di Dominion Yan. Tipu muslihat mereka tentang mengabulkan permintaan hanyalah jebakan untuk memancing korban ke dalam gua di mana mereka bisa ditangkap dan dijual. Jika kalian mematuhi kelompok iblis Tears, kalian mungkin bisa meninggalkan tempat ini dengan semua anggota tubuh yang utuh. Jadi, jadilah anjing yang baik dan mengertilah situasi kalian. Salah satu iblis menampar wajah Dongwo memerintahkannya untuk tunduk. Namun sebelum siapapun bisa memproses apa yang terjadi, iblis itu terlempar oleh pukulan santai dari Dongwo yang membenamkannya ke langit-langit. Dongwo menghela nafas bertanya, berapa kali ini akan terjadi? Sejak aku berinkarnasi, ini hanyalah kekecewaan demi kekecewaan. Menyadari kekuatan Dongwo, para iblis bersiap untuk bertarung menyatakan, anak ini berbahaya. Tiba-tiba, mesin aktif dan para iblis melengkapi diri mereka dengan perlengkapan tempur canggih yang menyerupai Power Rangers dengan baju besi peringkat B. Salah satu dari mereka berteriak, tunjukkan padanya bahaya nyata dari dunia ini. 3 iblis melompat ke arah Dongwo berteriak bahwa mereka akan menghabisinya. Sementara itu, Dongwo, yang terlalu banyak minum tadi, menjadi sedikit emosional. Dongwo bergumam bahwa hidup sangat berat akhir-akhir ini. Setiap kali ia mendekati kesuksesan, ia gagal. Pada saat ini, ia merasa benar-benar frustrasi dan marah. Ia memukul tanah menyatakan ia lelah dengan semua ini. Dampaknya menciptakan gelombang kejut masif yang melempar semua orang ke seberang ruangan dan menghancurkan baju besi mereka. Sementara itu, Dongwo menangis terseduh-seduh. Para iblis kini berlutut memohon pengampunan dan meminta untuk diizinkan pergi. Salah satu dari mereka mengaku bahwa mereka dipaksa ke dalam situasi ini dan tidak menikmati melakukan hal-hal semacam itu. Mendengar ini, Dongwo menuntut untuk tahu siapa orang-orang berkuasa di balik operasi ini. Iblis yang tertindih kakinya mengungkapkan bahwa orang paling berkuasa di Dominion yang berada di belakang mereka. Ia mengklaim bahwa begitu sang jenderal tiba, Dongwo pasti akan mati. Dongwo bertanya-tanya siapa pemimpin ini sebenarnya. Tiba-tiba, energi luar biasa mulai memancar dari pintu. Iblis di bawah kakinya mulai merayakan berteriak, jenderal sudah tiba. Kau sudah tamat. Dongwo berbalik untuk melihat sosok yang berdiri di pintu bertanya, apakah kau yang menyebabkan semua masalah ini? Pemimpin kelompok itu melangkah maju. Dongwo menyipitkan mata dan menyindir, mengapa dia terlihat seperti sepupu gemuk duco yang memimpin para idiot ini? Seorang pelayan berteriak pada Dongwo untuk menjaga lidahnya dan menunjukkan rasa hormat bertanya, apakah ia tidak tahu kepada siapa ia berbicara. Pemimpin itu memperkenalkan dirinya sebagai Dupain mengonfirmasi bahwa ia sebenarnya adalah saudara laki-laki Yuko. Dupain memarahi bawahannya dengan mengatakan, kalian bodoh yang tidak berguna. Membiarkan namaku terucap seperti itu tidak bisa diterima. Pelayan itu merangkap
Tanpa bersikeras, ia tidak akan pernah dengan sengaja mengungkapkan informasi tersebut. Namun Dupain mengabaikannya, bergumam tentang ketidakmampuan. Ia kemudian mendekati Dongwo, menyatakan bahwa ia tahu terlalu banyak dan harus mati. Dongwo tidak terpengaruh, berkomentar bahwa Dupain terlihat kuat dan ia bersemangat untuk melihat apa yang ia mampu lakukan. Dengan seringai, ia berkata pada Dupain, "Aku akan memberimu 10 menit untuk mencoba membunuhku. Jika kau tidak bisa, aku tidak akan begitu berbelas kasihan." Para iblis di sekitarnya bingung dengan keberanian Dongwo dan Dupain mengerutkan kening mempertanyakan omong kosong apa tentang 10 menit ini. Menyiapkan tinjunya, ia menyombongkan diri bahwa ia akan menaruh kepala Dongwo di tanah dalam 1 detik. Pelayan itu bersorak mengklaim ini adalah serangan terkuat sang jenderal. Dupain menarik tinjunya ke belakang dan mendaratkan pukulan kekuatan penuh pada Dongwo, memberikan 500 kerusakan. Namun dalam hitungan detik, Dongwo memulihkan 800 HP dari regenerasi pasifnya. Dupain tertegun saat Dongwo berdiri di sana dengan bar kesehatan penuh sambil menyeringai. "Itu tidak terlihat seperti bekerja," ejek Dongwo. "Mungkin coba gunakan jurus spesial." Dengan murka, Dupain bergumam bahwa dia tidak menyangka pecundang ini memiliki kemampuan apapun. Dongwo memintanya berhenti membuang waktu, mengingatkannya bahwa waktu 10 menit terus berjalan. Dupain, yang kini Bilasuki amarah, melancarkan combo pukulan yang mendaratkan 8 serangan beruntun ke wajah Dongwo. Tubuh pemuda itu sempat terhempas ke tanah, namun bar kesehatannya tetap utuh. Kelelahan, Dupain berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dongwo, yang masih terbaring di lantai, mendongak dan bertanya dengan nada sarkastis, "Kenapa berhenti? Sudah lelah?" Ejekannya membuat Dupain semakin murka. Sang jenderal melompat ke udara bersiap melancarkan serangan meteor. Serangan itu menghantam Dongwo secara telat, namun justru mengaktifkan kemampuan pasif serangan baliknya. Dengan gelombang kejut yang dahsyat, Dupain terlempar ke belakang, menerima 2.800 poin kerusakan di wajahnya. Sambil terhuyung, dia menatap Dongwo dengan tidak percaya, mencoba memahami apa yang terjadi. Sang pelayan akhirnya menyadari siapa Dongwo sebenarnya. Dia berbisik, "Si mesum yang membuat kekacauan di istana. Dia pergi ke gua leluhur. Bagaimana dia masih hidup?" Dupain menyeka wajahnya dan mencibir, menyatakan bahwa dia kini mengingat Dongwo. "Kau hanyalah iblis kotor yang bisa sampai sejauh ini hanya dengan mengandalkan wanita. Aku, di sisi lain, adalah iblis kelas A dengan 2 jantung iblis, calon komandan klan ini." Saat Dupain menyombongkan diri, 1 set perlengkapan kelas A turun dari atas dan secara otomatis terpasang pada Dongwo. Pemuda itu bersorak, kini kekuatannya meningkat dan dia menantang Dupain untuk menyerangnya lagi. Dupain mengangkat tangannya ke langit, memanggil kekuatannya, lalu menerjang ke arah Dongwo. Pukulannya mendarat berkali-kali, memberikan 40 hingga 50 poin kerusakan perserangan. Namun, angka kerusakan tersebut jauh terlalu kecil dibandingkan dengan regenerasi pasif Dongwo. Kemudian, saat serangan balik pasif Dongwo aktif berkali-kali, Dupain terlempar melintasi ruangan, menerima 3.000, 2.000, dan 10.000 poin kerusakan. Bar HP-nya terkuras dengan cepat. Hingga serangan terakhir sebesar 8.400 membuatnya hampir kalah. Jatuh ke tanah, sang pelayan berteriak memanggil sang jenderal yang kemudian ambruk seperti karung goni. Kemampuan pasif bertahan hidup milik Dupain aktif, menyelamatkan nyawanya sekali. Namun dia tetap linglung. Sambil berjuang untuk berdiri, Dupain bertanya, "Kenapa kau masih berdiri di sana dengan bar kesehatan penuh?" Dongwo menyeringai dan menjawab, "Karena waktu 10 menitmu sudah habis. Hanya itu kemampuanmu?" Dupain jatuh berlutut memohon pengampunan. "Tolong jangan sakiti aku," pintanya. "Aku akan memberikan apapun yang kau mau." Dongwo dengan tenang menyatakan, "Satu-satunya hal yang kuinginkan adalah seseorang yang bisa membunuhku." Dupain menatapnya dengan ngeri, berbisik, "Itu mustahil. Tidak ada yang pantas mendapatkan hal seperti itu." "Siapa kau?" Sebelum Dongwo sempat menjawab, seseorang di ambang pintu memanggil sang jenderal. Itu adalah Duco, yang melangkah masuk dan mengamati pemandangan itu dengan dingin. Sang pelayan memohon agar Duco menyelamatkan saudaranya. Namun Duco menjawab bahwa dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Jika Dongwo ingin membunuhnya, biarlah terjadi. Duco meminta maaf, mengatakan bahwa itu kesalahannya karena membiarkan situasi ini memburuk. Dongwo menepisnya, menjawab, "Terserah. Aku bahkan tidak peduli dengan nyawa." Pria gendut itu, sambil menendang kerikil dan bergumam betapa lemahnya semua orang. Namun tiba-tiba, dia berhenti karena teringat sesuatu. Berbalik, dia bertanya pada Dupain, "Apakah kau benar-benar mengatakan akan memberikan apapun yang kuminta?" Dia mendekat dengan mata menyipit dan bertanya apakah benar Dupeng memiliki 2 jantung iblis. Dupeng, yang panik, menyangkalnya, menyebutnya konyol dan mengklaim dia tidak mungkin memiliki hal semacam itu. Adegan beralih ke rumah sakit di mana Dupeng terbaring di brankar, memohon bantuan kepada saudaranya, Du Chao, tetapi dokter bersiap memberikan anestesi, meyakinkannya, "Jangan khawatir, dengan 2 jantung kau tidak akan kehilangan satupun." Di luar rumah sakit, Tanjio berterima kasih kepada Dong Weo dengan tulus, mengatakan bahwa tanpa dia ibunya pasti sudah meninggal. Namun Dong Weo tampak teralihkan, dengan tidak sabar. Bertanya kapan harapannya akan menjadi kenyataan dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Howland saat ini. Sementara itu, Du Chao sedang berdiskusi dengan bawahannya tentang cadangan energi kerajaan iblis. Du Chao menekankan pentingnya energi ini sebagai satu-satunya cara bagi Dominion Yan untuk bertahan melawan manusia yang sudah mulai maju. Adegan beralih ke armada pesawat ruang angkasa yang meluncur di atas pangkalan. Seorang komandan berambut pirang mengangkat tangannya, memerintahkan pasukan untuk bersiap. Di bagian lain pangkalan, seseorang di balik tirai menyebutkan bahwa mereka melakukan ini demi Xia Feng. Dong Weo, yang masih meratapi nasibnya, tiba-tiba teringat mengapa dia begitu merindukan gadis itu. Dia memiliki potensi, dan sepertinya dia benar-benar menyukainya. Xia Feng terlihat bergumam bahwa meskipun tubuh Dong Weo tidak bersamanya, dia merasa yakin mereka akan segera bertemu lagi. Dong Weo, bagaimanapun, secara sinis
membayangkan bahwa dia mungkin sudah bersama pria lain sambil mengurus 5 anak sementara dirinya ditakdirkan menjadi pecundang. Saat itu, sekelompok bandit menyergapnya dan memberikan 100 poin kerusakan. Dong Weo berteriak pada mereka, "Apa kalian tidak makan dengan benar? Penggal saja kepalaku sekarang." Para bandit kebingungan, bergumam tentang orang gila macam apa yang mereka hadapi. Sementara itu, Dong Weo yang putus asa, bertanya-tanya mengapa tidak ada yang bisa berhasil membunuhnya. Tiba-tiba, Dong Weo terbangun sambil berteriak meminta seseorang untuk membunuhnya. Dia menggelengkan kepalanya, bergumam bahwa belakangan ini dia terlalu banyak bermimpi. Mira masuk, menyambutnya kembali dan memberitahukan bahwa Yang Mulia telah memanggil rapat militer darurat. Dong Weo dengan murah mengikutinya saat adegan. Beralih ke ruang rapat, Bing Yi memberitahu para jenderal bahwa pasukan manusia yang sangat besar sedang mendekati kota mereka. Serangan itu akan tiba lebih cepat dari yang diperkirakan dan terdiri dari lebih dari 10.000 tentara. Dia menjelaskan bahwa inilah mengapa dia memanggil jenderal-jenderal terpenting Yan untuk membahas strategi. Terakhir kali mereka menghadapi pertempuran sebesar ini adalah 10 tahun yang lalu, dan mereka hampir tidak selamat. Xuan mengenang bagaimana mereka berhasil selamat dari serangan itu dengan menggunakan taktik gerilya dan membunuh pemimpin manusia tersebut. Itu satu-satunya alasan mengapa Dominion Yan masih ada. Namun, dia mengingatkan semua orang bahwa serangan sebelumnya melibatkan 5.000 tentara dan para iblis hampir tidak bisa bertahan hidup. Sekarang mereka menghadapi jumlah 2 kali lipat. Meskipun kekuatan para iblis belum bertambah, mereka harus tetap bertahan. Satu-satunya pilihan mereka adalah mengulur waktu sampai bala bantuan bisa tiba. Beralih ke Dong Weo, Xuan meminta pendapatnya tentang masalah ini. Dong Weo, bagaimanapun, hanya mendengarkan setengah hati. Pikirannya melayang. Dia menghitung bahwa jika 1.000 tentara bisa memberikan 100 kerusakan per menit, dia mungkin akhirnya akan menerima lebih banyak kerusakan daripada yang bisa disembuhkan oleh kemampuan pasifnya. Dengan kata lain, dikelilingi oleh pasukan sebesar ini mungkin akhirnya akan memungkinkannya untuk mati. Dia memukul meja, menyatakan, "Satu kesempatan yang sangat bagus." Berdiri dari kursinya, dia bersikeras agar mereka membawa pertempuran itu kepada manusia, menemui mereka langsung di luar tembok kota. Ruangan menjadi sunyi senyap, terpaku oleh sarannya. Bahkan Xuan menggebrak meja, menuduh Dong Weo gegabah. Ini adalah momen hidup dan mati bagi Dominion Yan. "Bagaimana bisa kau berbicara begitu sembarangan?" Dong Weo membalas bahwa jika mereka hampir tidak selamat melawan 5.000 tentara, konyol untuk berpikir strategi yang sama akan berhasil melawan kekuatan 2 kali lipat. "Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah duduk di sini menunggu bala bantuan," katanya. "Apa yang akan kalian lakukan ketika dalam beberapa tahun mereka kembali dengan 20.000 tentara? Siapa yang akan kalian percayakan dengan masa depan?" Kerajaan saat itu, dia menantang ruangan itu dengan bertanya, "Mengapa tidak ada seorang pun di sini yang memiliki keberanian untuk mengambil kendali atas masa depan mereka sendiri? Dan apa omong kosong tentang iblis tidak tumbuh lebih kuat? Apakah kalian semua lupa siapa aku? Aku adalah peningkatan kekuatan militer kita yang paling hebat." Bing Yi, yang tampak emosional, mendengarkan dengan saksama saat gumaman menyebar di antara para jenderal, berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Raja Iblis sejati berbicara. Namun Xuan menyela, menuduh Dong Weo secara sembrono mengirim ribuan iblis menuju kematian mereka. Dia menambahkan bahwa Dong Weo tidak pernah berada di medan perang dan tidak tahu betapa kejamnya hal itu. Dong Weo membalas, mempertanyakan apakah Xuan benar-benar percaya kemenangan akan datang tanpa risiko. Dia mengejek gagasan untuk mengandalkan taktik gerilya yang sudah ketinggalan zaman dan mengkritik pola pikir. "Kalah Xuan, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menang dengan sikap itu?" tanyanya. Bagaimana mungkin seorang tentara melupakan hal terpenting di medan perang, yaitu semangat kemenangan? Untuk membuktikan komitmennya, Dong Weo membuat pernyataan yang berani. "Jika kalian kalah dalam pertempuran ini, kalian punya izin untuk mengeksekusi saya di depan umum di hadapan semua orang." Pria tua itu tampak sangat emosional, sementara yang lainnya hanya menatap dalam keheningan yang mencekam. Wu Jin, bagaimanapun, tersenyum dan berkomentar, dia benar-benar tahu cara menginspirasi orang. Bing Yi berdiri dan menyatakan, "Aku mengerti sekarang. Dalam perang ini, Jenderal Dong Weo akan menerima semua pasukan kita dan memiliki kendali penuh. Alih-alih berdiam diri, kita akan membuka gerbang dan menghadapi musuh secara langsung." Beberapa waktu kemudian, di kamp militer di dalam salah satu tenda, Xuan berbicara kepada bawahannya. Dia mengingatkan mereka tentang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang mereka lawan melawan tentara manusia, tetapi kali ini, jumlah manusia tidak hanya lebih banyak, mereka juga jauh lebih kuat. Dia mengakui bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang dan menolak untuk membiarkan tentara yang telah mengikutinya selama puluhan tahun membuang nyawa mereka. Meluangkan waktu untuk mengumpulkan pikirannya, dia meninggikan suaranya, memerintahkan para perwiranya, "Ketika kita dipanggil ke medan perang, kali ini tetaplah berada di dalam kota. Jangan ikuti perintah Dong Weo. Jika Yang Mulia menyalahkan siapapun, saya akan bertanggung jawab penuh." Beberapa hari kemudian, Legiun ke-21 dari wilayah suci mencapai Dominion Yan. Melalui teropong, seorang perwira manusia mengamati kota dan berkomentar, "Kejatuhan kota Yan akhirnya tiba." Berbalik ke arah bawahannya, dia memerintahkan mereka untuk memulai sirkus. Instruksinya jelas, tidak ada iblis yang boleh diselamatkan kali ini. Rudal ditembakkan ke tembok kota. Penjaga di benteng melihatnya dan mulai merapalkan sihir listrik untuk mencegat proyektil tersebut. Untuk sesaat, tanpa rudal-rudal itu meledak tanpa bahaya di udara. Namun, mereka terus melaju, melewati pertahanan magis. Salah satu penjaga iblis musnah seketika. Sementara itu, Dong Weo mengawasi dari tembok sambil menyeringai. "Mereka akhirnya tiba," katanya. Dari dalam asap, gerombolan robot mulai berbaris menuju kota. Saat serangan dimulai, Xuan mendekati Dong Weo. Berbalik ke arah anak buahnya,
Selanjutnya, Xuan mengingatkan mereka tentang rencana yang mereka diskusikan. Namun, bahkan, para perwira itu tampak ragu, tidak yakin jenderal mana yang harus mereka ikuti. Dong Weo menyadari keraguan itu dan berteriak memerintahkan semua orang untuk tetap berada di dalam tembok kota. Suaranya penuh otoritas, dan kata-katanya membuat semua orang terbelalak karena bingung. Pertempuran ini, Dong Weo menyatakan, adalah milik sang raja sepenuhnya. Tanpa ragu, dia melompat dari tembok dan mendarat tepat di depan tentara manusia yang sedang maju. Tentara manusia berhenti, kebingungan oleh satu-satunya iblis yang berdiri melawan mereka. Liu Renjia, seorang penyihir manusia yang memimpin pasukan, mengamati dari kejauhan dan mengerutkan kening. "Mengapa kau datang sendirian?" tanyanya curiga. "Masih banyak iblis yang ditempatkan di tembok," jadi Renjia bertanya-tanya apakah ini semacam jebakan. Sementara itu, pasukan iblis tetap bingung, tidak yakin mengapa Dong Weo memberikan perintah yang begitu gegabah. Xuan, yang mengawasi dari tembok, yakin bahwa Dong Weo sudah kehilangan akal sehatnya. "Ada puluhan ribu manusia di luar sana," gumamnya. Bagaimana dia berencana menghadapi mereka sendirian, berdiri dengan berani di depan tentara manusia? Dong Weo menyeringai. "Saya mendengar manusia cukup kuat," katanya sambil mulai melepas armornya sepotong demi sepotong. "Apakah kalian akan menyerang atau apakah kalian semua terlalu takut?" Manusia tetap diam, bingung dengan keberaniannya. Beralih ke Liu Renjia, Dong Weo mengejek, "Di masa lalu, aku memimpin kalian, bukan? Jangan kecewakan aku sekarang." Renjia, yang tampak kesal, cemberut. Dong Weo tahu Renjia benci dipermalukan dan terus melancarkan provokasinya. Memunggungmi tentara, dia menambahkan, "Oh, punggungku gatal. Ada yang mau menggaruknya?" Ini sudah terlalu banyak bagi Renjia yang meledak marah, berteriak, "Beraninya bajingan ini mengejekku, bunuh dia." Dia memerintahkan seluruh tentara untuk menyerang. Panah, peluru, dan ledakan energi menghujani Dong Weo. Dia menyeringai, senang bahwa mereka mulai menyerang dengan sungguh-sungguh. Bahkan Renjia menghunus pedangnya, menebas untuk 150 poin kerusakan, tetapi Dong Weo tetap berdiri seolah tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Meskipun tidak pernah menginvestasikan poin dalam pertahanan, level tingginya memberinya ketahanan alami yang menyediakan sebagian besar serangan. Dia menghitung dengan cepat untuk mengatasi regenerasinya, tentara perlu memberikan 1666 kerusakan per detik. Mereka tidak mendekati angka itu. Frustrasi, Dong Weo berteriak pada tentara, "Ada apa dengan kalian semua? Serang dengan benar." Tentara manusia membeku, tidak tahu harus berbuat apa terhadapnya. Renjia memerintahkan unit kedua untuk bergabung dalam serangan. Lebih banyak robot tiba termasuk yang besar yang dilengkapi dengan meriam laser. Meriam itu mengisi daya dan menembakkan sinar terkonsentrasi tepat ke dada Dong Weo. Dong Weo tertawa, menyemangati mereka untuk terus melakukannya. "Ayo, pukul aku lebih keras." Dari tembok, Xuan mengawasi dengan tidak percaya. Dia mulai bertanya-tanya apakah kepercayaan diri Dong Weo tidak salah tempat setelah semua ini. Mungkinkah sejak awal, dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menang sendirian? Sementara itu, Dong Weo menerima 50 serangan per detik dan akhirnya mulai merayakannya. Melihat bar kesehatannya turun, dia berseru, "Sudah lama sekali aku tidak melihat warna merah yang indah ini." Tapi kemudian serangan balik pasifnya aktif. Salah satu serangan yang dipantulkan mengenai seorang tentara tepat di dada, membunuhnya seketika. Para tentara panik, mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Seorang perwira terluka yang terengah-engah memperingatkan, iblis ini tidak normal. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, serangan balik Dong Weo terpicu lagi, membunuh tentara lain. Renjia mulai menyatukan kepingan informasi. Ada yang salah. Ini pasti bagian dari rencananya, gumamnya. Dia memerintahkan seluruh tentara untuk segera menghentikan serangan mereka. Renjia mengingat legenda yang pernah diceritakan jenderal kepadanya tentang Raja Iblis peringkat SSS, makhluk dengan ketahanan luar biasa yang mampu memulihkan ras iblis selama dia hidup. Menurut sejarah, makhluk ini seharusnya sudah mati sejak lama. Renjia menatap Dong Weo dengan bingung. Jika Raja Iblis itu sudah lama mati, lalu siapa orang ini? Dong Weo terus berteriak pada para tentara, bertanya mengapa mereka berhenti menyerang ketika mereka memiliki pasukan lebih dari 10.000 orang. Namun, para tentara hanya bergumam di antara mereka sendiri, berkomentar bahwa kesehatannya sudah pulih sepenuhnya. Renjia memerintahkan pasukannya, jangan jatuh ke dalam provokasinya. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Saat menyerang orang ini, dia kemudian menyatakan bahwa misi mereka hanyalah memancing anggota terkuat dari pasukan iblis keluar, dan mereka sudah mencapainya. Semua mundur, perintah Renjia, minimalkan korban. Dengan itu, Dong Weo dibiarkan berdiri sendirian. Di tembok, Mira bertanya mengapa manusia mundur. Dia memanggil pengawal kekaisaran dan memerintahkan mereka untuk maju. Bersamanya, Wu Jin, yang berdiri di sampingnya, memerintahkan seluruh pasukan iblis untuk mengikutinya. Dong Weo mendengar sesuatu di belakangnya dan berbalik, melihat seluruh pasukan iblis maju menerjang. Renjia, melihat ini, bergumam tidak percaya, mengapa orang-orang gila itu menyerang sekarang saat kita mencoba mundur? Lebih buruk lagi, kemampuan manusia masih dalam masa Chol Down. Pasukan iblis yang maju berteriak bahwa siapapun yang berani melangkah ke wilayah mereka harus dihukum. Sementara itu, Xuan akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia sudah terlalu tua. Dia tidak menyadari betapa bisa diandalkannya Dong Weo, seseorang yang benar-benar layak menyandang gelar raja. Dia berbicara kepada pasukannya dan menyatakan, dengarkan aku. Mulai sekarang, ikuti perintah Jenderal Dong Wu. Kali ini, kita akan memastikan serangga-serangga
serangga ini tidak pernah kembali. Para prajurit memberi hormat, mengangkat senjata mereka, dan mulai maju. Namun kemudian, seseorang di belakang Huan berteriak, "Ini buruk." Huan berbalik dan prajurit itu memberitahunya bahwa tentara manusia telah menipu mereka. Serangan ini hanya gangguan. Mereka sudah menyusup ke dalam kota. Para tentara yang ditempatkan di gerbang timur telah dimusnahkan sepenuhnya, dan di dalam kota Yun, pembantaian sedang terjadi. Adegan beralih ke kekacauan. Manusia menginjak teman Dongwu yang berambut hijau, sementara iblis gendut itu sudah dipenggal. Terkejut, Huan bertanya, bagaimana ini mungkin? Manusia membawa kepala iblis gendut yang terpenggal itu melalui jalan-jalan. Salah satu penyerang berbaris menuju istana, menyatakan bahwa iblis tidak berguna. Di dalam kota, hanya Wei Ming dan Bingi yang tetap berdiri. Bingi berkomentar, manusia ini sangat kuat. Wei Ming mendesaknya untuk melarikan diri sementara dia mencoba mengulur waktu. Manusia berambut pirang itu hanya menyeringai dan menyatakan, kerajaanmu sudah hancur total. Sekarang, waktunya bermain. Tiba-tiba, bola api terbang dari belakang dan menghantam manusia itu tepat di kepala. Dengan tenang, pria berambut pirang itu berbalik saat rekan-rekannya mati-matian mencoba menggunakan ramuan untuk pulih. Itu adalah Huan yang telah tiba dan menyatakan, kalian semua menjijikan. Pria berambut pirang itu menyeringai. Akhirnya, iblis yang terlihat layak, katanya. Berdiri, dia meregangkan tubuh dan berkomentar, waktunya untuk berolahraga. Para iblis dengan cepat menyadari aura ungu yang mengelilinginya, menyadari bahwa dibandingkan dengan manusia lain, yang satu ini sangat kuat. Huan tahu dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Petir turun dari langit, menyambar kepala pria berambut pirang itu. Dalam sekejap, pria itu berubah menjadi naga. Ini adalah mode berserker, status yang meningkatkan kekuatan sebesar 130% dan kesehatan sebesar 500%. Di tempat lain di kota, pertempuran berkecamuk terus-menerus. Dongwu duduk putus asa. Semua yang dia inginkan adalah seseorang untuk menyerangnya dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Sejak berinkarnasi ke dalam tubuh ini, rasanya semua yang dia dapatkan adalah pertasan dan kemampuan yang terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kematian tampak mustahil. Tertawa dan menangis pada saat yang sama, Dongwu menatap langit dan berteriak, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau benar-benar ingin aku menjadi Raja Iblis? Pada saat itu, petir menyambar dari langit menghantam Huan. Dongwu bergegas ke tempat kejadian, terpaku menemukan semua orang mati. Dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa iblis dan manusia bertarung di tengah kota. Kemudian, dia mendengar suara memohon agar seseorang menyelamatkan putrinya. Melihat ke samping, Dongwu melihat seorang tentara mengejek seorang pria, mengatakan, mereka akan mengambil putrinya dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. Salah satu tentara yang mengenakan topi mengejek sang ayah, mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan bersenang-senang dengan putrinya. Sang ayah, yang terbaring di tanah, berteriak agar mereka melepaskannya. Sebagai tanggapan, salah satu tentara menusuk tangan pria itu dan mencibir. Pada akhirnya, pemenang menjadi raja. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia ditendang wajahnya dan diseret di tanah. Dongwu mengawasi, menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Tentara bertopi itu menyadarinya dan bergumam, mengapa masih ada iblis yang hidup? Mereka menjatuhkan gadis itu dan menyerang ke arah Dongwu, berteriak bahwa mereka harus menghabisinya. Saat mereka mendekat, Dongwu merenungkan bahwa perang adalah tempat yang kejam di mana pemenang mengambil segalanya. Namun, dia sudah melarang kemanusiaan untuk terlibat dalam perilaku semacam ini. Dia memberikan pukulan telak ke salah satu tentara, mengirimnya jatuh ke tanah hampir mati. Dongwu menjepitnya di leher, dan pria itu terengah-engah, bertanya-tanya bagaimana dia kehilangan semua HP-nya dari satu pukulan. Omong kosong apa iblis telanjang ini, bisiknya. Dongwu menuntut, legiun dan pasukan mana yang kau miliki? Tentara itu mengungkapkan bahwa mereka berasal dari legiun ke-21, pasukan ke-511. Dongwu membeku karena kaget. Itu adalah legiun lamanya. Tentara lain mulai berlari, berteriak bahwa iblis ini aneh. Dongwu masih mencoba memahami apa yang terjadi, melirik ke samping dan melihat satu tentara mati, sementara yang lain sedang dihabisi di tanah, mengamati kehancuran. Di sekelilingnya, Dongwu bergumam, saya pernah kesini sebelumnya. Ledakan terus mengguncang kota dengan bom melenyapkan bangunan di sana-sini. Situasi Diun mulai masuk akal baginya. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berkata, ibu disiksa sampai mati. Seorang ayah mencoba menenangkan putrinya, mengatakan, setidaknya kita masih memiliki satu sama lain. Dari atas, petir terus menyambar, menerangi kekacauan di bawah. Dongwu berdiri di tengah hujan, menyaksikan naga itu turun. Pada saat itu, ingatannya mulai kembali. 6 tahun yang lalu, dia telah memimpin serangan ke kerajaan bernama Yun, dan makhluk terakhir yang dia kalahkan adalah naga iblis ini. Masalahnya adalah kemenangan itu begitu mudah, dia hampir melupakan semuanya. Sekarang, Dongwu mengingat sistem dan kata-kata yang diucapkannya tentang reinkarnasi. Bukan hanya dia telah dibangkitkan, dia telah dikirim kembali 6 tahun ke masa lalu. Wahyu ini membuatnya bertanya, siapa yang memimpin pasukan ini? Apa yang terjadi? Dan di mana tubuh aslinya? Di langit, Jinma, putri tercinta manusia yang sehat, mengamati kekacauan yang terjadi. Dia berkomentar bahwa kebencian antara ras berkobar. Lagi, mencatat bahwa Dongwu selalu satu-satunya yang berdiri terpisah. Dia merenungkan bahwa perang hanya perlu dilakukan ketika itu untuk perlindungan, tetapi kemanusiaan telah menggunakannya untuk menyebarkan kebrutalan yang tak tertandingi di seluruh dunia. Sementara itu, Dongwu terus berjalan melalui reruntuhan kota, mencoba memahami semuanya. Sejauh yang dia ingat, pasukan ke-511 memiliki keyakinan dan disiplin yang kuat. Ketika mereka mengalahkan naga iblis, mereka bahkan telah membebaskan para iblis lainnya. Di tempat lain di kota, seorang pria menginjak Tan Xiao. Dia berteriak memanggil ibunya, yang menyuruhnya untuk tidak khawatir dan mendesaknya untuk melarikan diri. Namun kemudian, api biru menyala di dalam Tan Xiao, dan dia tampak kehilangan kesadaran. Aolai, salah satu kapten pasukan
pasukan ke-511 mengamati ini dengan geli, berkomentar tentang betapa banyak pesona yang dimiliki wanita iblis ini. Menyaksikan ini, Dongwoo menyatakan bahwa sesuatu yang benar-benar tidak termaafkan baru saja terjadi. Adegan beralih ke pintu. Di dalam, orang-orang merayakan, mengatakan bahwa nyonya rumah telah melahirkan anak laki-laki yang sehat. Hwan membuka pintu dan bertanya di mana putranya. Sementara iblis di luar berkomentar bahwa mereka belum pernah melihatnya sebahagia ini. Hwan mengambil apa yang tampak seperti bayi, menggendongnya dengan lembut. Dia berjanji untuk menjaga anak itu agar dia tumbuh kuat dan melindungi kerajaan Yun. Kembali ke masa kini, petir emas membelah langit menyambar naga itu. Meskipun demikian, Hwan dengan menantang menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan sampah seperti mereka menghancurkan kerajaan Yun. Prajurit manusia yang melawannya, bagaimanapun, tampak tidak terpengaruh. Dengan tenang, dia berkomentar, untuk seekor naga, kau memiliki bar kesehatan yang cukup panjang, tetapi sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dia melompat ke arah Hwan, memberikan serangan langsung ke kepala naga itu. Tebasan emas memukir udara, dan menjadi jelas bahwa Hwan tidak dapat menahan serangan ini. Manusia itu mendarat dengan gaya percaya diri, satu tangan masih di kantong. Hwan kembali ke wujud aslinya dari bentuk naga, menyadari bahwa manusia ini telah mempermainkannya sejak awal. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Prajurit manusia itu dengan dingin berkomentar bahwa dia masih belum puas. Mengangkat pedangnya, dia bersiap untuk menghabisi Hwan. Namun tepat saat dia menyerang, seseorang menahan serangan itu. Bingung, manusia itu mendongak saat parah. Iblis menoleh ke belakang dengan terkejut. Awalnya, Dongwoo tampak melakukan intervensi, tapi bukan, ternyata Wu Jin yang datang untuk melindungi ayahnya. Wu Jin menyatakan bahwa dia di sini untuk membunuh penyusup ini. Hwan, bagaimanapun, memarahi Wu Jin, menyuruhnya untuk berhenti bersikap bodoh dan mengerti bahwa dia tidak akan memiliki peluang melawan lawan ini. Tapi Wu Jin menjawab, bertanya, hanya itu yang kau pikirkan tentang aku? Apakah aku benar-benar tidak berarti bagimu? Wu Jin mengenang momen dari masa lalunya ketika seorang iblis bertanya siapa yang paling dia kagumi. Jawabannya spontan. Jenderal yang memimpin pasukan ke medan perang, pria itulah nomor satunya. Dia juga ingat saat menunjukkan kartu laporannya kepada ayahnya, dengan bangga menyatakan bahwa dia telah mencapai nilai tertinggi dalam bakat militer. Namun Hwan, yang tampak tidak tertarik, hanya berkata, begitu ya, dan mengabaikannya. Merasa putus asa, Wu Jin meninggalkan ruangan. Kemudian, sebagai seorang pemuda, dia kembali ke ayahnya dan mengumumkan bahwa dia menduduki peringkat pertama dalam ujian masuk militer. Tapi lagi-lagi, Hwan hanya menjawab, aku juga melewati hal yang sama saat muda, menunjukkan sedikit antusiasme. Sekali lagi, Wu Jin pergi dengan perasaan hancur. Bertahun-tahun kemudian, Wu Jin mencapai pangkat letnan jenderal dan menceritakannya kepada ayahnya. Namun, Hwan masih terlihat acuh tak acuh, yang membuat Wu Jin berteriak, apakah aku tidak akan pernah mendapatkan pengakuan darimu? Kembali ke masa sekarang, prajurit manusia itu tampak terkesan saat Wu Jin melangkah maju. Hwan dengan mendesak menyuruhnya mundur, memperingatkan bahwa ini bukan lawan biasa. Tapi Wu Jin menyatakan bahwa tidak masalah siapa yang dihadapi, entah itu dewa, iblis, atau Buddha. Siapapun yang menginjakkan kaki di wilayah ini harus dieksekusi. Hwan mencoba sekali lagi untuk menghentikan putranya, berpikir dalam hati bahwa Wu Jin belum mengerti betapa kuatnya manusia. Wu Jin, bagaimanapun, mengabaikannya. Dia menerjang ke depan, menghancurkan pedang manusia itu dan dengan cepat menebas dua prajurit. Prajurit manusia itu, kini, tampak terguncang, melihat status zirah miliknya rusak. Wa Iming, yang mengamati dari kejauhan, tercengang karena Wu Jin melenyapkan dua lawan dengan satu serangan. Wu Jin tetap diam, kehadirannya menuntut perhatian. Prajurit manusia itu menguatkan dirinya, berkomentar bahwa iblis ini tidak seperti yang lain. Dia benar. Wu Jin terbang ke udara, aura kekuatan memancar darinya. Sosok manusia itu tampak gugup saat Wu Jin menyiapkan serangan, energi hijau bersinar di tangannya. Tapi itu bukan sekadar serangan, itu adalah transformasi. Wu Jin berubah menjadi naga ungu yang sangat besar. Hwan, yang melihat dengan tak percaya, bertanya-tanya kapan ini terjadi. Kapan putranya melampaui dirinya? Sebuah ingatan muncul. Setelah Wu Jin meninggalkan ruangan dengan kartu laporannya, Hwan sempat melihatnya. Melihat nilai yang sempurna, dia tersenyum, bergumam bahwa dia tidak mengharapkan apapun selain yang terbaik dari putranya. Tetapi ketika Wu Jin kembali untuk mengambil kartunya, Hwan dengan cepat menyembunyikan kebanggaannya, kembali ke sikap stoik biasanya. Semua yang diinginkan Hwan hanyalah agar putranya menjalani kehidupan yang damai dan biasa saja. Dia tidak mengerti mengapa Wu Jin begitu terpaku untuk bergabung dengan militer. Kemudian, ketika seorang bawahan memberitahu Hwan bahwa Wu Jin telah meraih peringkat pertama dalam ujian militer, Hwan sangat gembira, mengatakan dia selalu tahu putranya akan mencapai kesuksesan besar. Masalahnya adalah semua ini bertentangan dengan rencana Hwan. Pelayannya memperhatikan bahwa setiap kali nama Wu Jin muncul, menjadi lebih sulit untuk memahami perasaan sang jenderal. Kita kemudian melihat Hwan duduk di bawah pohon di samping batu nisan, tenggelam dalam pikirannya. Itu adalah makam istrinya. Dia bertanya-tanya mengapa dia jatuh cinta pada seseorang yang begitu terikat dengan jalan berbahaya seorang prajurit. Namun, itu tidak bisa disangkal. Putranya adalah seorang jenius. Di masa lalu, saat Hwan memimpin pertempuran di garis depan, istrinya menangani segalanya di rumah. Tapi dia pergi terlalu cepat, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana menghadapi Wu Jin. Sejak awal, rencananya adalah agar putranya memimpin kehidupan yang biasa, kehidupan yang aman dan damai. Kembali ke masa sekarang, Hwan menyadari dia salah. Wu Jin
melepaskan napas naga. Prajurit manusia itu mencoba melindungi dirinya, tetapi laser itu melesat tepat ke arahnya, memicu ledakan besar. Wujin melayang diam di udara, mengamati. Tapi saat asap menipis, manusia itu berdiri tanpa cedera, tertawa. Akhirnya, serunya, seorang iblis yang bersedia memberiku tantangan nyata. Manusia itu melangkah maju, menyatakan, sekarang, mari kita buat pertunjukan yang sebenarnya. Melemparkan pedangnya ke belakang, dia mengejek bahwa keseruannya baru saja dimulai. Huan, bagaimanapun, terlihat ketakutan. Dia pernah melihat diagram senjata itu sebelumnya. Itu bukan pedang biasa. Wujin, yang tidak tergoyahkan, hanya memberi isyarat agar manusia itu menyerangnya. Tetapi tiba-tiba, manusia itu melemparkan dirinya ke depan. Manusia yang mencoba memperingatkan Wujin tentang pedang itu. Namun, manusia itu tidak menunggu. Dia menyerang. Wujin membeku saat segala sesuatu di belakangnya tiba-tiba menghilang. Manusia itu tahu, ini adalah pedang yang bisa memotong apa saja. Seluruh kastil mulai runtuh dan luka dalam muncul di lengan Wujin. Bingi dan tetua di dekatnya memanggil namanya dengan cemas. Manusia itu melangkah maju dan mengakui, aku salah selama ini. Seharusnya aku mengatakannya sejak lama. Kamu adalah kebanggaan terbesarku. Wujin, dengan air mata mengalir di wajahnya, menyaksikan lengan ayahnya jatuh ke tanah. Manusia itu telah terluka, tetapi dia tersenyum menahan rasa sakit, memberitahu Wujin bahwa dia yakin putranya akan menjadi prajurit yang luar biasa, mungkin jenderal terkuat yang pernah dikenal para iblis. Itulah sebabnya, kata manusia itu, Wujin harus bertahan hidup. Manusia yang berdiri di hadapan mereka memegang Abyss Blade, senjata yang mampu membunuh makhluk peringkat SS sekalipun. Bahkan jika seluruh kerajaan yang bersatu, mereka tidak akan punya peluang melawan musuh ini. Manusia itu tahu dia hanya punya satu pilihan tersisa, kartu asnya, sebuah rahasia yang telah dia simpan selama beberapa dekade. Untuk melindungi kerajaannya, dia akan menggunakan pertahanan mutlak. Wujin mengenali kemampuan ini seketika dan memohon kepada ayahnya untuk berhenti. Mengapa ayah mengorbankan diri seperti ini? Tanyanya. Tapi manusia itu mengaktifkan tembok kehidupan. Kemampuan ini membakar kekuatan hidup penggunanya sendiri untuk menciptakan penghalang api yang tidak bisa dihancurkan. Itu meningkatkan pertahanannya sebesar 10.000 poin. Saat kemampuan itu aktif, manusia itu teringat saat menggendong Wujin kecil di lengannya, memberitahu dia bahwa dia harus tumbuh kuat dan sehat. Untuk mewujudkannya, manusia itu bersedia mengorbankan hidupnya demi melindungi seluruh kerajaan Yan. Tiba-tiba, Wai Ming berlari ke depan meraih lengan manusia itu dan mendesaknya untuk mundur. Tapi prajurit manusia itu menertawakan keputusasaan mereka. Kalian bercanda, kan? Mencoba melarikan diri seperti ini, itu sungguh menghina. Ejeknya, aku belum puas dengan penampilan ini, kata manusia itu. Aku ingin melihat keputusasaan semua orang. Tapi kemudian sebuah suara memanggil dari belakangnya, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Kita tidak bisa membiarkan orang ini mati begitu saja, kata suara itu. Lao Tai yang melangkah maju, mengklaim bahwa para iblis telah melindungi inti iblis selama ini. Sekarang dia menawarkannya kepada para manusia dengan harapan bisa bergabung dengan pasukan mereka. Petir menyambar tanah dan pemimpin manusia itu menoleh ke Lao Tai, bertanya apakah ini benar. Mengarahkan pedang ke kepala Lao Tai, dia menuntut, mengapa aku harus mempercayaimu? Lao Tai menjelaskan bahwa klan Qian telah menjaga inti iblis selama beberapa generasi. Bahkan leluhur kunonya melayani Raja Iblis pertama. Setiap Raja Iblis, lanjut Lao Tai, memiliki 3 jenderal di sisi mereka. 1 mahir dalam sihir dan tata kelola, 1 mahir dalam pertempuran, dan 1 ahli strategi militer. Tapi Lao Tai menambahkan, klan kami tidak pernah mengandalkan keterampilan seperti itu untuk mempertahankan posisi kami. Yang kami butuhkan hanyalah inti iblis. Inti itu, jelasnya, adalah artefak yang berisi energi spiritual seluruh ras iblis. Hanya darah leluhurnya yang bisa membuka kekuatannya, dan hanya klannya yang bisa memberkati seseorang dengan kekuatannya. Pemimpin manusia itu mengakui dia pernah mendengar tentang inti iblis dan mengakui kekuatannya yang luar biasa. Tapi dia bertanya, mengapa kau memberikan ini padaku? Apa kau pikir aku bodoh? Tiba-tiba, ekspresi Lao Tai berubah. Dia menundukkan kepalanya meminta maaf. Aku terlalu lemah, akunya. Yang aku inginkan hanyalah terus hidup. Inti berbentuk itu menggelinding di tanah saat Lao Tai mengaku bahwa dia tidak memiliki potensi. Jika dia mencoba menggunakan inti itu sendiri, dia akan mati. Selain itu, status keluarganya di dalam ras iblis telah menurun dan itulah sebabnya dia mencari tempat baru di antara para manusia. Bingi melangkah maju berteriak pada pamannya, apakah kau sudah gila? Pria itu telah membantai banyak orang kita. Dia menunjuk ke pemimpin manusia itu, mengingatkan Lao Tai bahwa pria inilah yang memenggal kepala saudaranya. Manusia berambut pirang itu melirik kepala yang terputus di dekatnya dan dengan acuh tak acuh menendangnya ke arah Lao Tai. Kepala itu mendarat di kakinya. Sambil menyeringai, Lao Tai berkomentar, si bodoh itu pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia memprovokasi seseorang yang lebih kuat darinya? Memahami perbedaan kekuatan adalah fondasi alam. Manusia atau iblis, itu tidak masalah. Berbalik ke arah pemimpin manusia, Lao Tai bertanya, apakah kau setuju? Manusia itu tertawa terhibur oleh pengkhianatan tersebut. Menarik, katanya. Kau benar-benar mempercayaiku dengan sesuatu yang begitu penting. Karena kau begitu bersemangat, aku akan menerimanya. Tapi kemudian ekspresi Lao Tai berubah lagi. Dia menutup mulutnya, bergumam sesuatu di bawah napasnya. Bersiaplah, dia
memberingatkan, lindungi Tuan Iblis. Tiba-tiba, Wai Ming menyelinap di belakang manusia itu dan mengaktifkan kemampuan penghancuran inti kehidupan. Bingi tampak bingung saat lingkaran hijau terbentuk di sekitar mereka. Lao Tai kemudian mengaktifkan inti iblis, menumpahkan darah di atasnya. Inti itu mulai terbuka sementara si bodoh yang tidak tahu apa-apa itu bertanya apa yang sedang terjadi. Iblis itu tersenyum, mengatakan klannya telah menunggu momen ini selama beberapa generasi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan. Selama bertahun-tahun, mereka telah menerima berkah dari ras iblis tanpa cara untuk membalasnya. Wah, tempat ini meledak. Semuanya mulai tersapu, tapi untungnya, semua orang berada di dalam penghalang ganda di dalam penghalang utama. Energi terus menyapu kota, menghancurkan semua prajurit. Dari kejauhan, Mira bertanya apa yang terjadi. Di langit sekali lagi, petir emas muncul saat hujan turun. Kilat itu menyambar tanah saat asap menipis. Wah, Lao Tai hangus terbakar. Dia mengatakan sayangnya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki, tapi itu hanya 1% dari inti iblis. Uji membantu ayahnya, Lao Tai jatuh ke tanah mengatakan dia merasa frustrasi. Kelas naga Gaida telah dipanggil menggunakan kemampuan pertahanan mutlaknya untuk memblokir semua kerusakan selama 30 detik. Naga itu meraung dan manusia itu tetap tidak terluka, mengatakan mereka telah membuat pilihan yang salah. Menggunakan kartu as tanpa mengetahui kartu apa yang dia sembunyikan adalah kebodohan. Dia kemudian berjalan dari Lao Tai yang jatuh yang sedang mencengkeram kubus. Saat dia mencoba meraihnya, sambaran petir memotong tangannya. Pria pirang itu bertanya apakah dia siap menghadapi konsekuensinya. Sambil memegang kubus itu, dia berkata dia tidak pernah menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini di tempat yang tidak berarti. Pantas saja ini adalah tempat kelahiran Raja Iblis. Dia menyelipkan kubus itu ke dalam bajunya dan berkata saatnya untuk kembali ke jalur yang benar. Menoleh ke belakang, dia memberitahu yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tetapi naga itu ragu-ragu. Manusia itu bertanya apakah ia tidak ingin membunuh jenisnya sendiri. Tiba-tiba, robot aneh yang menempel di lehernya menancapkan cakarnya. Monster itu mulai menggeliat kesakitan dan tiba-tiba berubah ekspresi. Ia menerjang ke arah Wai Ming yang menyiapkan perisai. Dia memerintahkan semua orang untuk melindungi gadis itu, tapi dia bilang mereka harus mengkhawatirkan keselamatan diri mereka sendiri. Pria pirang itu berdiri diam dan mengatakan berurusan dengan iblis selalu seperti ini. Dia menghilang dalam sekejap dan menyerang Wai Ming, mengatakan berurusan dengan manusia selalu menjengkelkan. Tangannya tertanam di tubuh pria tua itu ketika tiba-tiba manusia itu muncul di sampingnya. Dia mencoba melayangkan pukulan, tetapi pria lain meraih lengannya, mengaktifkan mata penghakiman. Kemampuan ini memungkinkannya memahami atribut lawannya setelah bertarung dengan mereka. Manusia itu memiliki sekitar 1.400 kekuatan dan 1.500 vitalitas. Pria pirang itu berkomentar bahwa dua atribut tertinggi ini pasti adalah hal yang paling dibanggakan oleh manusia tersebut. Sayang sekali karena mereka terlalu rendah dan dia akan menghancurkannya. Dia memelintir lengan manusia itu, memelintirnya. Saat dia membanting pria malang itu ke tanah, genangan air hijau muncul di depan mereka. Wujin muncul darinya siap menyerang, tapi pria pirang itu tampak tenang menghilang tepat pada waktunya dan muncul di belakang Wujin. Menganalisis lagi, Wujin, di sisi lain, memiliki 2.700 poin atribut. Pria pirang itu mengatakan itu mengesankan. Wujin memiliki potensi untuk menjadi Raja Iblis, tapi sayang sekali dia mati di sini. Namun tidak bisa disangkal bahwa memiliki kecepatan di atas 2000 itu luar biasa. Dalam sedetik, dia muncul di depan Wujin mengatakan dia pasti iblis tercepat di daerah itu. Dia melayangkan tendangan keras yang membuat Wujin terpelanting. Wah, satu lagi, yang berdarah-darah. Dia menginjak kaki Wujin, mengatakan sudah waktunya untuk melucuti kecepatan yang sangat dia banggakan. Wujin menggeliat kesakitan saat pria pirang itu bertanya mengapa seekor semut berpikir dia bisa menumbangkan pohon. Itu tidak masalah. Tidak ada seorang pun di sini yang memiliki atribut cukup tinggi untuk menghadapinya. Petir mulai menyambar tanah saat semua orang menonton. Bayangan besar mulai muncul. Ini adalah kemampuan peringkat es yang memungkinkannya untuk membuat salinan dirinya selama dia memiliki cukup energi. Perlahan, Wai Ming mulai bangkit. Sebuah tangan meraih mulut Bingi dan pria itu mengatakan dia selalu bertanya-tanya, apakah iblis benar-benar begitu lemah atau mengapa mereka bahkan ada? Saat itulah dia mulai mengerti. Wah, mengapa dia membunuh anak kucing itu? Astaga. Oh, tidak. Seseorang harus membunuh pria ini. Sekarang adalah waktunya bagi protagonis kita untuk muncul dan membunuh putra dari bajingan itu. Bajingan itu mengatakan dia sekarang mengerti nilai keberadaan mereka. Iblis ada hanya untuk hiburannya. Dia membiarkan gadis itu jatuh ke tanah. Bingi, yang benar-benar hancur namun kuat, mengatakan tidak ada lagi harapan. Wah, dia bahkan menerima tendangan lagi di wajahnya. Pada saat itu, manusia itu berdiri, mengatakan kali ini mereka kalah, tetapi dia sendiri akan menghadapi kematian. Secara langsung, manusia itu memujinya, mengatakan bahwa bahkan di saat-saat terakhir, pelindung kerajaan memiliki integritas seperti itu. Namun, mengakhiri semuanya seperti ini akan kurang menyenangkan. Dia mengangguk dan manusia itu mendengar jeritan. Berbalik, dia melihat Wujin tidak bisa bergerak. Pria itu bertanya apakah itu putranya dan mengatakan dia akan mengampuni nyawa Wujin jika manusia itu berlutut. Jika dia melakukannya, putranya bebas. Wujin menyebut pria itu binatang. Mengatakan ayahnya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, pria itu terus tertawa mengatakan mereka harus menikmati satu-satunya kesempatan mereka. Manusia itu ragu sejenak lalu berlutut memohon kepada pria itu untuk menepati janjinya. Putranya hanya berdiri di sana menonton. Pria itu kemudian bertanya kepada Wujin apakah dia tidak ingin menyelamatkan ayahnya, menawarinya kesempatan yang sama. Tapi Wujin berteriak, menyuruhnya berhenti mempermainkan ini. Pria itu hanya tersenyum dan melayangkan pukulan tepat ke dada manusia itu. Saat manusia itu mulai jatuh, dia menerima
menerima tebasan di satu lengan yang ditujukan ke yang lain. Wah, berapa banyak luka yang akan dia berikan padanya? Manusia itu roboh berlutut sekarang memohon agar pertarungan dihentikan. Di latar belakang, Bingi menyaksikan semuanya sambil menangis. Pria pirang itu kemudian mengatakan bahwa sekarang keduanya berlutut, dia berada dalam posisi sulit karena tidak tahu mana yang harus dibunuh. Saat itulah manusia itu mengunci pandangan dengannya, merasakan sesuatu, dan melemparkan dirinya ke atas pedang. Uji menjerit, tetapi ayahnya hanya mengatakan bahwa dengan ini, pilihan telah dibuat untuknya. Tapi pria pirang itu tidak senang. Dia bertanya siapa yang memberi manusia itu izin untuk bertindak sendiri seperti itu. Dia menarik pedang itu, mengatakan, manusia itu melanggar aturan dan karena itu, dia membatalkan janjinya. Permainan akan dimulai kembali. Uji menerjang ke arahnya tetapi terkena serangan di dada. Bingi terus memanggilnya, semua orang menangis. Aku hanya ingin tahu kapan Dom akan muncul. Sudah berapa chapter ya? 10 chapter sejak dia menghilang. Pria pirang itu kemudian mulai menarik rantai dari tanah. Tiba-tiba, tangan semua orang terikat dan terangkat ke udara. Wah, lihat apa yang dilakukan orang ini di masa lalu. Seseorang, tolong bunuh pria ini sekarang. Ujin terkena serangan di perut. Pria itu mengatakan dia menghindari semua titik vital untuk memastikan mereka akan menahan rasa sakit sebanyak mungkin. Dia kemudian memanggil naga itu untuk mendekat. Meletakkan pedang di bahunya, dia menyatakan ini waktunya untuk perayaan terakhir. Dia memerintahkan seseorang untuk memanggil wakil komandan Baoli, mengatakan Baoli pasti sudah lelah bermain sekarang. Tapi orang di ujung telepon merespons dengan mengatakan dia menjadi cukup berani. Pria pirang itu bertanya siapa yang berbicara dan di mana Baoli. Seseorang di belakangnya berteriak bahwa Baoli ada di sana. Dia berbalik dan Dongwu akhirnya tiba dengan tim beringkat es miliknya yang berjumlah 7 orang. Dongwu mengatakan dia sudah melihat situasi ini cukup lama. Dia tidak menyangka pria itu akan serendah ini dalam usahanya mencari kekuasaan. Dongwu menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan hal-hal menjadi seburuk ini bagi orang-orang, tapi ini adalah sesuatu yang seharusnya dia tahu. Binatang akan selalu menjadi binatang. Atas semua kejahatan yang telah dilakukan pria itu, dia pantas dieksekusi secara perlahan. Pria pirang itu mencemooh, menyebut Dongwu sebagai sampah lain. Dia menghilang dari sisi naga, mengatakan dia akan menyelesaikan ini dengan cepat dan sudah berada di depan Dongwu sambil tersenyum. Tapi kemudian dia menerima pukulan di wajah dengan sangat keras hingga kacamatanya pecah, tidak mampu bahkan untuk menghitung kekuatannya. Dongwu membantingnya ke dinding sementara pria pirang itu berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Dongwu mengatakan dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Pria itu telah memberontak melawan aturan tentara, melecehkan para wanita di kota, dan membunuh rekan-rekannya. Tapi Dongwu akan memastikan dia membayar setiap kejahatannya. Bingung, pria pirang itu bertanya apa yang dia bicarakan. Di belakangnya, Bao Lai merangka mengatakan ada sesuatu yang sangat salah dengan iblis ini. Sejak pertama kali mereka bertemu, iblis ini tampak terlalu peduli dengan urusan manusia. Cerita kilas balik ke masa lalu yang tidak lama di kota Yun yang hancur oleh perang. Bao Lai memberitahu boneka es agar tidak membunuh gadis kecil itu. Tapi pertama-tama dia berniat untuk menikmati wanita menawan itu. Qian Xiao hanya mengawasi ibunya. Pria itu menjilat bibirnya dan bertanya apakah tidak masalah bagi sang putri untuk melihat ini. Tapi kemudian tiba-tiba ada benturan dan pecahan es terbang ke arahnya. Dong Wu telah menghancurkan salah satu boneka. Pria itu menuntut untuk mengetahui mengapa begitu banyak iblis tingkat rendah ikut campur dalam rencananya. Dia merapalkan mantra memanggil boneka tingkat tinggi di depannya. Pria itu mengatakan makhluk ini berbagi setengah darahnya dan setengah kekuatannya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Dong Wu sudah menyerang dan menembusnya dengan pukulan. Bahkan tidak ada waktu bagi pria itu untuk menjadi terkejut karena tamparan sudah mendarat di wajahnya. Dengan membunuh musuh lain dari dunia manusia, Dong Wu mendapatkan 500.000 poin pengalaman. Selain itu, dia memperoleh kemampuan menyalin yang memungkinkannya mengganti salah satu keterampilannya dengan keterampilan dari seseorang yang dia bunuh. Dong Wu kemudian memberitahu pria itu saatnya untuk mengaku. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan pasukannya. Setelah banyak tekanan, Bao Lai mengungkapkan kebenarannya. Mantan kapten tentara bernama Xie Feng Liao. Mereka menggunakan perjamuan sebagai kesempatan untuk melaksanakan rencana mereka. Rencana itu melibatkan penggunaan wakil kapten untuk membunuh Xie Feng Liao. Tapi bahkan setelah menyiksa pria itu, dia menolak untuk mengkhianati sang kapten. Ketika yang lain datang untuk menyaksikan pemandangan itu, wakil kapten hanya mengatakan Xie Feng Liao ada di sana. Dia melarikan diri dengan belati segera setelah mereka mendekat. Dia hampir tidak berhasil menyelamatkan Huan, tetapi peristiwa ini mencapnya sebagai pengkhianat tentara. Dengan itu, mereka meluncurkan serangan untuk melengsarkannya. Dengan sebagian besar tentara di pihak mereka, itu sangat mudah. Juga selama masa inilah mereka memperoleh pedang itu. Dengan pengaruh ayahnya, Xin Jibia menjadi komandan tertinggi. Kembali ke masa sekarang, Bao Lai bertanya mengapa anak itu begitu tertarik dengan semua ini. Dong Wu hanya bertanya mengapa tidak ada yang melawan atau mempertanyakan apapun. Bao Lai menjelaskan bahwa mereka sudah tahu siapa yang mungkin melawan, dan orang-orang itu dikorbankan sebelum ada yang dimulai. Itu adalah kesalahan mereka yang terlalu setia kepada Feng Xiao yang lama. Dia kemudian mengatakan dia telah memberitahu Dong Wu semua yang dia tahu dan menuntut untuk diturunkan. Tapi sebaliknya, Dong Wu mendaratkan pukulan tepat ke selangkangannya. Dong Wu menyuruhnya tetap diam saat seorang gadis mendekat
memanggil namanya. Dia membawa zirah yang telah diberikan kepada Wei Ming, menjelaskan bahwa Wei Ming ingin Dongwu menggunakannya untuk membawa raja sejauh mungkin. Dia menambahkan bahwa dia menerima pesan aneh dan bahwa mereka tampaknya menemui masalah. Dongwu melengkapi set zirah lengkap menggunakan kemampuan untuk membuatnya tampak seperti pakaian biasa dan mulai menggendong Bao Lai. Iblis wanita itu mencoba memperingatkannya bahwa situasinya sangat berbahaya, tetapi dia menyuruhnya untuk membawa dia ke Xin Jibia saja. Kembali ke masa sekarang, Dongwu membanting tanah dengan pukulan. Bao Lai masih tidak bisa mengerti mengapa Dongwu begitu tertarik pada manusia. Sementara itu, Xin Jibia mulai mengaktifkan kilat emasnya, melengkapi beberapa perlengkapan dan kacamata analisis. Kacamata itu mengungkapkan bahwa Dongwu memiliki kekuatan lebih dari 4100. Namun, Xin Jibia tetap percaya diri mengatakan bahwa selain kekuatan, atribut Dongwu yang lain adalah sampah. Dalam hal kecepatan, Dongwu memiliki kurang dari setengah miliknya. Xin Jibia meluncurkan serangan lain dengan tanduknya, yakin bahwa Dongwu hanya menghindar terakhir kali karena keberuntungan semata. Tapi keberuntungan tidak bertahan selamanya. Tepat saat tiruan itu akan mendaratkan serangannya, Dongwu menghilang dan meninju salah satunya di wajah hingga terpelanting. Jibia tidak bisa memahami bagaimana Dongwu lebih cepat dengan atribut yang lebih rendah. Jelas, Jibia yang asli bersembunyi di balik naga, yakin berdasarkan apa yang dia lihat dengan kacamata itu, mustahil bagi Dongwu untuk menang. Masalahnya adalah bahwa tiruan tersebut secara teoritis berbagi atribut yang sangat dekat dengannya. Belum lagi, atribut peluang Dongwu tampaknya nol. Sesuatu yang jelas salah. Lalu lihat statistik Jibia. Kekuatan lebih dari 5400 dimungkinkan tentu saja oleh pedang yang dia bawa. Dengan kecepatan tambahannya, seharusnya mustahil baginya untuk kalah. Rencananya adalah menyerang sekali lagi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyiapkan serangan diam-diam tetapi malah terkena pukulan lagi di wajahnya. Sementara tiruannya dihajar, Jibia bertanya-tanya apa yang disembunyikan Dongwu. Dongwu berkomentar bahwa Jibia tampak terlalu percaya diri untuk seseorang yang begitu lemah. Alasan Jibia tidak bisa mengetahuinya adalah karena Dongwu memiliki gelar Raja Iblis. Semua atributnya 3 kali lipat tetapi tidak bisa dideteksi. Tetap saja, Jibia melepaskan rangkaian sambaran petir lainnya karena menolak percaya. Tapi Dongwu terus menghindar, mendaratkan pukulan ke tulang rusuk, tendangan ke perut, dan pukulan berat lainnya ke wajah. Si bodoh itu jatuh ke tanah dan Dongwu melirik ke samping. Jibia berhenti dan bergumam bahwa Dongwu tidak mungkin secepat ini. Tapi Dongwu sudah berada di belakangnya membantingnya ke tanah, menyadari dia tidak bisa menang. Dalam pertarungan langsung, Jibia mengancam Dongwu, mengatakan bahwa nyawa sang pemimpin ada di tangannya. Jika Dongwu tidak hati-hati, dia bisa mati kapan saja. Wu Jing yang berdiri di dekatnya bertanya apakah itu satu-satunya solusi saat Jibia tidak bisa mengalahkan musuhnya. Jibia mengabaikannya sambil melilitkan rantai ke leher Wu Jin. Namun, Dongwu melangkah maju dengan tenang, menyatakan bahwa taktik itu sudah ketinggalan zaman. Jibia berteriak bahwa jika Dongwu mengambil satu langkah lagi, semua orang di sana akan mati. Dia mempererat rantai yang mencekik Wu Jin dan yang lainnya. Berpaling ke arah Dongwu, Jibia bertanya apakah dia bukan seorang iblis yang hebat. Dia menarik rantainya lebih kencang, menyatakan bahwa pada akhirnya, Dongwu hanyalah manusia biasa. Bahkan jika Dongwu menyelamatkan salah satu dari mereka, dia akan membunuh yang lain. Pilihan ada di tangannya. Dongwu mengepalkan tinjunya dan melesat ke arahnya. Jibia terkejut karena Dongwu benar-benar menyerangnya. Wu Jin menyuruh Dongwu untuk menyelamatkan sang Raja Iblis. Dongwu terus maju dan menghujamkan jarinya ke wajah kloningan itu, membantingnya ke tanah seperti sampah. Wu Jin bertanya mengapa Dongwu menyelamatkannya alih-alih Bingyi. Tapi Dongwu menyuruhnya melihat sekali lagi, menjelaskan bahwa dia tidak akan menyelamatkan hanya satu orang. Dia telah mencuri kemampuan menciptakan boneka milik Bao Lai, dan menggunakannya untuk menyelamatkannya. Dia kemudian memerintahkan golem tersebut untuk melindungi semua orang di sana. Mereka mulai membebaskan semua orang sementara Bao Lai tergagap, bertanya bagaimana hal ini mungkin terjadi. Itu adalah kemampuannya sendiri. Bagaimana mungkin Dongwu mempelajarinya? Sejauh yang Bao Lai tahu, kemampuan itu sangat unik. Tiba-tiba, salah satu kloningan Jibia menyerang boneka itu dari belakang. Namun, boneka itu dengan mudah melayangkan pukulan dan mengirimnya terhempas ke tanah. Terungkap bahwa beginilah cara Dongwu mengalahkan Bao Lai dan memutuskan untuk menyalin kemampuannya. Jibia menyadari bahwa Dongwu memiliki keterampilan ini sepenuhnya karena kesalahannya sendiri. Anehnya, kemampuan ini berasal dari gua iblis. Meskipun kuat, ada dua kelemahan. Pertama, butuh air di sekitar untuk mengaktifkannya. Kedua, menciptakan golem menghabiskan banyak darah. Jika golem itu sekuat Dongwu, dia pasti telah menggunakan hampir seluruh darahnya. Ini berarti Dongwu yang asli saat ini sedang lemah. Jibia berteriak kepada kapten untuk mengabaikan golem dan menyerang tubuh aslinya. Dia yakin Dongwu sedang menggertak dan satu serangan bisa mengakhiri segalanya. Dongwu berdiri diam tanpa suara. Sekali lagi, serangan datang dari belakang. Pukulan itu tampak mendarat dengan sempurna, dan Jibia bahkan merayakannya, menyatakan bahwa dia akhirnya menang. Namun, Dongwu hanya menyuruhnya untuk terus menyerang. Bingung, Jibia menoleh ke belakang dan bertanya bagaimana Dongwu masih hidup padahal dia berada di ambang kematian. Sebelum Dongwu bisa menjawab, Jibia meluncurkan serangan lain. Namun, setiap serangan hanya memberikan kerusakan antara 100 dan 300. Dongwu hanya bertanya
apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan Jibia. Sekali lagi, Jibia mengaktifkan kemampuan analisisnya. Saat itulah dia menyadari bahwa bar kesehatan Dongwu masih penuh. Lebih buruk lagi, bar kesehatan dan status bukanlah masalah utamanya. Yang benar-benar aneh adalah anak ini memiliki aura yang sama sekali berbeda. Dongwu mengeluarkan pedang biru besar dan bertanya apakah Jibia sudah menggunakan semua serangannya. Jibia mulai panik menyadari bahwa jika dia tidak menemukan solusi, dia mungkin benar-benar mati hari ini. Tiba-tiba, saat naga itu menghentakkan kakinya ke tanah, ia melesat ke atas seperti kilat. Jibia tanpa menemukan ketenangan, berterima kasih kepada langit karena berpihak padanya. Dengan cukup banyak kilat di langit, dia bisa terus menciptakan kloningan tanpa batas. Tapi Dongwu mengaktifkan kembali kemampuan golem es darah, mengumumkan bahwa dia akan membiarkan kloningan-kloningan itu ditangani oleh para golem. Golem-golem itu mengawasi kelompok yang babak belur, dan jelas bahwa Huan telah kehilangan kedua lengannya. Terbaring di tanah, Baolai bergumam bahwa dia seharusnya menyadari sejak saat pertama Dongwu muncul mengapa dia begitu peduli pada manusia. Dia bertanya-tanya bagaimana Dongwu tahu begitu banyak tentang pasukan dan kapten. Dongwu menjawab bahwa dalam badai, petir bukanlah satu-satunya elemen yang hadir. Dia mulai memanggil lebih banyak golem, menyatakan bahwa sekarang dia memiliki sumber air yang terus-menerus. Bahkan jika Jibia yakin statistik Dongwu lebih rendah, pemanggilan legion ini membuktikan sebaliknya. Naga itu berdiri diam saat kloningan bertarung melawan pasukan. Jibia menatap makhluk itu, bertanya mengapa ia tidak bergerak. Saat itulah Dongwu tiba-tiba muncul di sampingnya, mengaktifkan transformasi surgawi di tangannya dan memberikan pukulan lagi ke wajah Jibia. Dongwu memberitahunya bahwa ini sudah cukup lama, tetapi perang ini akan segera berakhir. Sekali lagi, Jibia mengganti dirinya untuk bertahan hidup. Dia menyadari bahwa dalam konfrontasi langsung, tidak ada cara baginya untuk menang. Namun, dia mulai memahami kemampuan anak itu. Dongwu memiliki regenerasi yang sangat tinggi, tetapi setiap serangan membuatnya kehilangan darah. Rencana Jibia adalah menggunakan kemampuan penyimpanan energi senjata peringkat SSS-nya. Begitu terisi penuh, dia bisa membelah Dongwu menjadi dua dalam satu serangan. Yang harus dia lakukan hanyalah mengulur waktu selama mungkin. Namun kemudian, salah satu kloningan es menyelinap dari belakang dan menusuk dadanya. Jibia menggeliat kesakitan, mengaktifkan listriknya. Rupanya, dia menjadi kilat itu sendiri, melompat dari satu kloningan ke kloningan lainnya dan melarikan diri. Namun, kerusakan sudah terjadi pada tubuh utamanya. Lucunya, setelah terkena serangan, Jibia mengklaim dia bisa bertukar tempat dengan kloningannya sehingga dia tidak dalam bahaya. Tentu saja, kawan, sepertinya kamu mungkin dalam bahaya. Baolai, yang sepertinya memiliki IQ 16, akhirnya mulai memahami rencana sang kapten. Dia yakin sang kapten akan menang karena golem dibatasi oleh waktu. Jibia menyeringai, mengatakan tidak peduli apa yang dilakukan Dongwu, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya. Saat itulah Dongwu melumpuhkan kloningan dan bertanya, siapa bilang aku mencoba membunuh orang ini? Dia memperjelas bahwa pria ini akan membayar kejahatannya dengan kematian yang paling lambat. Jibia terus menuntut untuk dibebaskan, mengingat bagaimana saat kecil dia juga mengklaim bahwa dia tidak ingin benda-benda mati dengan mudah. Dongwu memberitahunya bahwa setiap kloningan masih merupakan bagian dari dirinya. Ini berarti rasa sakit yang dialami kloningan selalu kembali kepadanya. Kelelahan, Jibia bertanya-tanya bagaimana Dongwu mengetahui hal ini. Dongwu mulai merinci setiap kejahatan yang telah dilakukan Jibia, menyatakan bahwa tidak satupun dari itu akan terselesaikan dengan kematian sederhana. Dia menghancurkan kepala kloningan tersebut, menyebabkan Jibia menggeliat dalam penderitaan. Makhluk es terus mencabik-cabik kloningan yang tersisa. Dongwu menebas kloningan lain, mengatakan Jibia akan merasakan setiap serangan ini. Dia harus membayar semua rasa sakit yang dia timpakan kepada orang lain. Terbaring di tanah, Baolai menyadari bahwa kemampuan kapten sekarang menjadi masalah terbesar. Jibia mulai kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit. Namun, Jibia tetap percaya diri karena tahu yang perlu dia lakukan hanyalah menyelesaikan pengisian pedang. Hampir siap. Akhirnya, senjata itu mencapai pengisian penuh. Dia mengangkatnya tinggi, menyatakan bahwa dengan serangan ini, seluruh klan iblis akan terhapus. Cahaya keemasan melesat ke langit. Kita kemudian melihat makhluk kecil melompat dari dahan ke dahan di hutan. Ia bersembunyi di balik rumput dan melihat sekeliling. Seorang prajurit lewat, bertanya apakah ada yang melihat naga petir. Makhluk itu, yang bertengger di pohon, menyaksikan mereka lewat. Ia mendekati Dongwu yang lebih muda dan terkejut. Makhluk itu mencoba menyerang, tetapi Dongwu hanya memberinya makanan. Dia mengatakan padanya bahwa dia membenci perang antara manusia dan iblis karena menyebabkan banyak orang kelaparan. Yang dia inginkan hanyalah agar perang itu berakhir. Kembali ke masa sekarang, Jibia menyatakan bahwa ini adalah akhir bagi Dongwu. Ini akan menjadi serangan yang memusnahkan seluruh klan iblis. Naga itu menyaksikan mereka berdua. Dongwu merentangkan tangannya ke depan dan berkata, kembalilah. Pria berambut pirang itu siap memberikan serangan terakhir. Tiba-tiba, seluruh pedang hancur. Pedang itu terbang melalui udara dan menyatu kembali tepat di tangan Dongwu. Dia berkata, sekarang benda ini akhirnya kembali ke pemiliknya yang sah. Jibia yang tidak tahu apa-apa benar-benar bingung. Semua yang dia alami adalah untuk menggunakan pedang ini. Jadi, apa yang terjadi? Dongwu hanya berterima kasih padanya karena membantu mengisi ulang pedang itu. Saat dia mendekati Jibia, dia mengangkat pedang itu, menciptakan tornado di sekelilingnya. Kloningan mulai menguap saat bola energi terbentuk di sekitar mereka. Kekuatannya begitu dahsyat, sehingga bahkan langit pun menjadi cerah. Dari tanah, Baolai bergumam bahwa dia selalu tahu itu adalah dia. Naga itu menatap Dongwu dan berkata, sekarang kau benar-benar kembali. Wah, apakah makhluk kecil dari hutan itu adalah monster yang sama sekarang? Lihat kemiripan antara anak kita sebagai manusia dan sebagai iblis. Jibia masih
benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Sebagian besar cloningan mulai menghilang dan awan hitam serta energi mulai memudar. Jibia mendapati dirinya berlutut dikelilingi oleh semua makhluk. Pedang itu berhenti di sampingnya dan Dongwu menyatakan bahwa perang sudah berakhir. Kita kilas balik ke kerajaan suci 2 tahun sebelumnya. Seseorang menunjuk, bertanya apakah mereka melihat iblis itu jatuh. Seorang Dongwu menjawab dengan menyuruhnya untuk membawanya kembali. Nama-nama dalam deskripsi tanpa tertukar, tetapi percayalah, itu adalah Dongwu. Dia bertanya apakah dia marah karena membawa iblis di mulutnya, mengatakan itu membuatnya terlihat seperti anjing. Kemudian dia berkata dia tahu betul apa panggilan yang disukai iblis itu. Dia menepuk punggungnya, menyebutnya sahabat terbaiknya. Kembali ke masa sekarang, naga petir Gita masih memiliki alat di lehernya. Jibia, di bawahnya, memerintahkan naga untuk memblokir Dongwu. Dongwu menyuruhnya untuk menyerah. Tidak ada lagi petir di tempat ini untuk mengisi ulang. Jibia bisa berjuang semaunya, tetapi tidak ada tempat lagi untuk lari. Pria berambut pirang itu, bagaimanapun, yakin karena tahu naga itu memiliki kecepatan di atas 10.000. Dia yakin tidak mungkin ada orang yang bisa menangkapnya. Dia menekan tombol dan memerintahkan naga untuk mengambilnya, mengancam akan meledakkannya jika tidak. Gita tampak melawan, tetapi terlihat menangis. Itu pertama kalinya aku melihat naga dengan air mata mengalir di wajahnya. Dongwu marah menyadari bajingan itu telah memasang bahan peledak di dalamnya. Jibia berlari ke arah naga, berhasil memanjat kepalanya. Sementara itu, Bao Lai memohon untuk dibawa serta, tetapi tentu saja dia diabaikan saat naga itu terbang. Jibia bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu sepadan. Pada akhirnya, dia masih pergi membawa inti sihir. Wei Ming berkomentar bahwa dengan kecepatan ini, Jibia akan berhasil melarikan diri. Wu Mi menatap Dongwu dan berkomentar bahwa sesuatu tampaknya mengganggu pikirannya. Dongwu mempertimbangkan untuk menyerah. Dia berpikir tidak ada peluang menangkap Jibia tanpa mempertaruhkan nyawa Gita. Ini membuatnya putus asa sampai dia mendengar suara di kepalanya. Seseorang memberitahunya bahwa mereka percaya padanya. Itu adalah suara naga yang mengatakan bahwa ia mempercayainya. Jadi, tidak ada alasan untuk ragu. Jibia berjuang untuk tetap berada di atas naga, yang bertanya pada Dongwu apakah dia ingat permainan yang biasa mereka mainkan. Kemudian ia menerjang untuk menggigit Jibia, menangkapnya di udara. Dengan Jibia di mulutnya, naga itu memberitahu Dongwu bahwa sekarang gilirannya. Ia berbalik ke arah Dongwu, yang menajamkan ekspresinya dan menyiapkan pedang. Jibia, yang masih di mulut naga, berteriak untuk tidak menyalahkannya. Dia mengaktifkan alat penghancur diri, menyatakan bahwa setidaknya dia akan mati di sana. Hitungan mundur penghancur diri berdetak dari 83% ke 90%. Dongwu menatapnya saat mencapai 97%. Pada 99,5%, dia memberikan tebasan tepat menghancurkan alat di leher naga. Naga itu berhasil mendarat dengan selamat. Para iblis masih membeku ketakutan. Si bodoh Bao Lai masih mencoba memahami mengapa segalanya menjadi begitu salah. Saat asap menipis, Jibia terbaring di genangan darah. Perlahan, Dongwu mendekat. Jibia mulai memohon belas kasihan. Wah, mengingat dia kehilangan setengah tubuhnya, mengasihaninya tidak akan banyak gunanya. Pria itu mencakar tanah, bertanya mengapa. Mengapa dia harus benar-benar dihancurkan? Dongwu menyipitkan matanya dan berkata bahwa sejak saat Jibia mengkhianatinya, dia seharusnya tahu ini akan terjadi. Bingung, Jibia bertanya pengkhianatan apa yang Dongwu bicarakan. Mereka bahkan tidak saling mengenal. Tapi Dongwu tidak ingin menjelaskan. Dia mengangkat pedang dan memberitahu Jibia bahwa ketika dia bertemu Yunha, sebaiknya dia berlutut dan memohon ampun. Di detik terakhir, Jibia mengenalinya sebagai Sa Feng Liao. Namun, sudah terlambat saat wajahnya tertebas. Sekarang aku mengerti. Pria yang mereka hianati dan jebak di kehidupan ini adalah Sa Feng Liao. Dia adalah protagonis di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia berada di masa lalu. Wah, segalanya menjadi rumit dan lebih buruk bagi Jibia, yang menerima satu tebasan untuk setiap kekejaman yang dia lakukan. Pria itu diiris seperti sashimi. Aku pikir Dongwu akan memberikan pukulan terakhir, tetapi dia terus menghukum Jibia karena lebih banyak kejahatan. Sulit dipercaya Jibia belum mati sekarang, bukan? Akhirnya, eksekusi. Dongwu memberikan 1 miliar tebasan lagi untuk semua yang telah dilakukan Jibia, dan sekarang sudah selesai. Menyaksikan semua ini, Bao Lai menyatakan bahwa dia sekarang yakin iblis ini adalah salah satu dari mereka dan bahwa Sa Feng Liao tidak pernah menjadi desertir. Jadi, sekarang sudah dijelaskan. Mereka mengkhianati Sa Feng Liao di kehidupan ini dan membuatnya melarikan diri. Karena itu, Dongwu menjadi iblis kelas S01. Alur cerita telah berubah dan dia mendapatkan 2,2 juta poin pengalaman. Tapi kemudian muncul plot twist. Adegan beralih ke seorang gadis yang melihat seorang pria di dalam kapsul. Dia mengatakan bahwa sekarang segalanya mulai lengkap. Dia menyebutkan bahwa senjata, peralatan, dan naga itu ternyata semuanya telah kembali kepadanya. Satu-satunya yang hilang adalah wanitanya. Wah, dia benar-benar bersemangat dan gadis itu berusaha keras. Adegan kemudian beralih ke pangkalan manusia dengan seseorang mengatakan mereka telah menerima pesan dari tentara. Unit 511 telah dikalahkan sepenuhnya dan Jin Bio telah mengorbankan dirinya. Orang tua di sana adalah Xin Chang dari Legiun Dewa dan merupakan ayah Jin Bio. Xin Chang pasti nama paling Tiongkok yang pernah kulihat seumur hidupku. Orang tua itu bertanya apakah mereka menemukan mayatnya dan orang-orang mengatakan sayangnya tidak. Dia kemudian mengatakan untuk menyiapkan pemakaman nasional dengan peti mati kosong. Pesan itu harus dikirim kepada semua orang bahwa putranya telah meninggal dengan terhormat di medan perang. Dia
Dia terus memancing sementara seseorang di belakangnya mengepalkan tangan mereka. Itu si Lian, saudara perempuan Jin Bio, yang mengatakan kerajaan muda sialan itu, dia akan memastikan untuk membunuh semua orang yang tinggal di sana. Adegan kemudian beralih ke kota yang bernuansa Arab. Di dalam kastil kerajaan angin, seorang pria bertanduk mengatakan bahwa surat ini datang dari konferensi aliansi dan bertanya apakah Yang Mulia telah memilih perwakilan. Pria ini adalah raja kerajaan angin, bernama Mo Fang. Dia tahu bahwa konferensi aliansi ini hanyalah penghinaan publik bagi negara-negara kecil seperti miliknya. Dia kemudian mengatakan bahwa kotanya hampir tidak bisa menghasilkan bakat peringkat A dan setiap kali mereka mengirim orang, sedikit yang kembali. Tapi pria itu benar-benar mengabaikan ini dan hanya bertanya apakah dia sudah memutuskan. Pria itu mulai berubah dan Mo Fang meminta 2 hari untuk memilih orang-orangnya. Ya, pria itu sudah dibunuh dengan pria tadi mengatakan bahwa sekarang keputusan telah dibuat. Adegan kemudian pergi ke kerajaan muda dan ada seseorang yang pergi berbicara dengan Bingi. Jelas, ada juga seseorang yang menyampaikan apa yang disebut surat konferensi aliansi. Utusan itu mengatakan mereka tidak pernah membayangkan kerajaan muda akan diserang seperti ini dan mereka telah mengirimkan bantuan. Bing Yi, terluka tetapi sehat, mengatakan dia menghargai bantuan yang akan mereka kirim. Iblis wanita itu berterima kasih kembali, mengatakan dia menantikan untuk mengetahui siapa yang akan menjadi perwakilan aliansi tahun ini. Bagaimanapun, ini adalah acara tahunan terbesar dari seluruh ras iblis. Kita kemudian melihat lokasi konstruksi. Seseorang memperluas kekuatannya dan seluruh bangunan menyatu kembali. Itu Tian Xiao yang bekerja keras sampai seseorang mendekatinya dan menyuruhnya beristirahat karena sang jenderal ingin menemuinya. Wah, itu Lao Tai. Pria itu setidaknya masih hidup. Ya, tidak sepenuhnya. Dia memiliki tanduk yang diperban. Dia mengatakan dia tidak menyangka akan melihat seorang anak membantu, tetapi Tian Xiao hanya mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan karena mereka juga membantu ibunya. Rupanya, Lao Tai yang kehilangan salah satu jantungnya, yang akhirnya berakhir di ibu Tian Xiao karena janji yang dibuat saudaranya. Dia memberitahu bocah itu bahwa apa yang dia lakukan benar dan selalu ada orang baik dan buruk di antara manusia atau iblis. Tapi karma tidak melihat perbedaan antara ras. Lao Tai meminta untuk dimaafkan, mengatakan dia bersumpah tidak akan pernah menyerang tempat ini lagi. Tapi terlambat, kawan. Kau menjadi santapan anjing. Lao Tai meminta maaf atas janji palsu yang dibuat saudaranya dan mengatakan tidak ada alasan untuk peduli dengan kematiannya. Tapi Tian Xiao mengatakan itu tidak benar. Saudaranya sangat menakutkan, tetapi dia ingat betul bagaimana dia bertindak ketika manusia menyerbu kota. Pria besar itu menyuruh anak itu lari. Jantung itu sudah dikeluarkan dari tubuhnya dan dia tidak ingin jantung itu terbuang sia-sia. Masalahnya adalah di tengah pelarian, mereka bertemu bajingan itu. Saat itulah pria besar itu menyuruhnya mengambil jantung itu yang akan dikirim ke ibunya dan menghilang dari tempat itu. Dia bersumpah akan tetap di sana setidaknya untuk membelikan waktu bagi bocah itu. Itulah yang dikatakan Tian Xiao kepada Lao Tai bahwa di saat-saat terakhirnya, saudaranya adalah seorang penyelamat. Lao Tai tetap diam sejenak dan kemudian tertawa. Dia kemudian menangis, mengatakan dia tidak pernah mengerti apapun. Pada akhirnya, saudaranya tidak berubah sama sekali sejak mereka masih kecil. Di atas tembok, Wei Ming memberitahu Dongwu bahwa dia sekarang adalah orang paling kuat di kerajaan muda dan karena itu, dengan keputusan bulat dari ketiga jenderal, artefak paling langka akan diberikan kepadanya. Itu tidak hanya memiliki kapasitas untuk mengangkatnya ke peringkat S, tetapi juga memberikan kemampuan luar biasa. Tapi Dongwu menyuruh mereka menyimpannya. Begitu banyak energi akan jauh lebih baik dihabiskan untuk membangun kembali seluruh kerajaan ini, terutama karena dia bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Bingung, Wei Ming bertanya mengapa dia bercanda tentang hal ini. Sementara itu, Dongwu tahu mereka akan bereaksi seperti ini. Secepat mungkin, dia ingin menemukan cara untuk menjadi manusia lagi. Dia masih khawatir tentang Hong Di dan apakah dia aman. Bagaimanapun, dia adalah manusia dan mereka adalah iblis. Dia tidak bisa terus semakin dekat dan mengembangkan perasaan. Dia menyadari bahwa semakin sulit untuk mati dan dia yakin iblis tidak akan membantunya dengan itu. Tiba-tiba, naga itu menyuruhnya untuk bersantai karena putri hak aman untuk saat ini. Dan dia tidak akan pergi dari sana sendirian karena dia akan selalu berada di sisinya. Dongwu berterima kasih padanya, mengatakan selalu menyenangkan memiliki dia di sekitarnya. Gita kemudian bertanya kemana Dongwu berencana pergi. Sementara itu, Wei Ming terus mendesak untuk mengetahui rencananya. Tapi naga itu hanya membentangkan sayapnya dan terbang pergi. Di bagian lain kota, Wu Jin terbaring di tempat tidur di samping ayahnya. Dia bertanya apakah ayahnya tahu kapan lengan palsu berikutnya akan tiba. Xuan menjawab bahwa dia sudah menanyakan hal itu 3 kali hari ini. Xuan bertanya-tanya mengapa putranya begitu khawatir dan apakah itu karena orang itu. Wu Jin mengabaikannya dan menyuruh ayahnya beristirahat. Sejak dia melihat pria itu di pengadilan dan setelah semua yang dia lakukan di gua, dia seharusnya menyadarinya jauh lebih awal. Pria itu sama sekali bukan iblis. Dia termasuk ras yang paling dibenci Wu Jin. Di bagian pegunungan lain, jendela sistem menampilkan pesan yang sama yang menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi manusia kembali adalah dengan mati. Dongwu memberitahu Gita bahwa sayangnya, tidak peduli berapa kali dia mencoba, itulah satu-satunya jawaban. Masalahnya adalah dengan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya saat ini.
ini terlalu sulit bagi siapapun untuk membunuhnya. Dia perlu menemukan seseorang di atas peringkat es dengan kemampuan untuk membunuhnya secara instan. Bahkan di kehidupan masa lalunya, satu-satunya saat dia menemukan sesuatu seperti itu adalah di Menara Iblis. Dia menyebutkan kepada Gita bahwa ada satu solusi, tetapi itu mengharuskan dia untuk mengingat bahwa dia hanyalah seekor binatang kontrak. Memikirkan cara untuk membantu membunuh tuannya membuatnya merasa tidak enak. Tiba-tiba, sebuah batu besar di puncak gunung mulai jatuh menuju kepala Dongwu, tapi Gita membelahnya dengan mudah. Gita mengatakan bahwa sayangnya, sebagai binatang kontrak, dia akan melindungi Dongwu apapun yang terjadi. Entah dari mana, seekor beruang muncul untuk menyerang Dongwu, tetapi meledak terkena laser di wajahnya. Naga itu meminta maaf, mengatakan dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Malam tiba dan beruang itu menjadi makan malam. Dongwu, yang sekarang kenyang, mengambil pedangnya dan memberitahu naga itu bahwa yang terbaik baginya adalah mengisi ulang tenaga juga. Dia menebas, mengaktifkan ruang dimensi. Saat mereka hendak masuk, Dongwu mulai membongkar pedangnya. Dia mengatakan bahwa saat senja, mereka akan menuju ke timur untuk mencari Menara Iblis. Meskipun itu tujuan yang samar, itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Dan jika itu masalahnya, apalagi yang bisa dia lakukan? Tapi kemudian, dia merasakan seseorang mendekat. Orang itu menaruh pisau ke lehernya dan bertanya apakah si tampan berencana pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Itu Wu Jin, yang mengatakan ada perayaan yang terjadi di wilayah Yun dan pahlawan sejati sedang mencoba melarikan diri. Dongwu bertanya mengapa Wu Jin tidak minum di sana daripada datang ke sini. Tapi Wu Jin mengabaikannya, menuntut untuk mengetahui. Tujuan sebenarnya Dongwu datang ke kerajaan Yun. Sang protagonis menyadari kemarahan Wu Jin, tetapi juga menyadari bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Wu Jin terus mendesak, bertanya tentang hubungannya dengan manusia dan mengapa dia tahu begitu banyak tentang mereka. Mengapa naga petir mengikutinya dan mengapa senjata manusia itu terbang ke tangannya? Dongwu mengambil pedangnya dan mengungkapkan bahwa dia adalah manusia. Dia mendorong tangan Wu Jin dan mengatakan sayang sekali, tetapi Wu Jin tidak bisa membunuhnya sekarang. Bagaimanapun, mati bukanlah hal yang buruk baginya. Wu Jin menjawab bahwa dia memperhatikan Dongwu selalu mencari kematian dan tidak mengerti mengapa. Dari masalah dengan ayahnya hingga peristiwa di gua, Wu Jin tidak mengerti mengapa Dongwu menginginkan ini. Dongwu mengungkapkan bahwa mati adalah satu-satunya cara baginya untuk kembali menjadi manusia yang semula dia alami, meskipun anehnya dia berakhir di tubuh iblis ini. Wu Jin kemudian bertanya mengapa Dongwu membunuh kapten manusia itu jika dia tidak perlu menyelamatkan siapapun. Dia bisa saja mati di tangan pria itu dan dengan demikian kembali menjadi manusia. Pasukan manusia akan menang dan Dongwu mungkin akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wu Jin ada benarnya, itu benar. Tapi Dongwu menjawab bahwa ini bukan tentang pihak mana yang dia bela, tetapi tentang hal-hal yang dia yakini. Dia tidak bisa mentolerir sesuatu yang jahat seperti itu. Wu Jin melepaskan leher Dongwu dan mengatakan manusialah yang terus membawa kesengsaraan ke wilayah mereka, membawa kematian dan kehancuran, dan mereka bahkan membunuh ibunya. Itulah mengapa dia membenci manusia dan percaya mereka semua layak mati, dan Dongwu layak mati bersama mereka. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar berharap Dongwu masih seorang iblis. Naga itu memberitahu Dongwu bahwa dia bisa merasakan Wu Jin mencari sedikit kenyamanan, tetapi Dongwu tetap dingin, hanya mengatakan dia pergi. Naga itu bertanya apakah dia benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi Dongwu mengatakan dia tidak bisa menjalin hubungan apapun. Saat itulah Wu Jin mengungkapkan bahwa dalam seminggu akan ada turnamen aliansi, kompetisi paling penting di antara 18 negara iblis. Pertempuran di mana setiap negara harus mengirim 2 iblis dan jelas yang terkuat akan muncul, termasuk banyak iblis kelas S. Jika Dongwu benar-benar ingin mati sebegitu besarnya, ini akan menjadi kesempatan yang sempurna. Meskipun dia yang terkuat di kerajaan Yun, dia tidak boleh meremehkan seluruh iblis. Perlombaan. Dongwu tampak penasaran dan bertanya apakah para peserta dalam turnamen ini benar-benar bisa saling membunuh. Wu Jin membenarkan dengan mengatakan bahwa para peserta tidak memiliki rasa takut akan kematian karena mereka membawa kebanggaan negara mereka. Jelas sekali, dalam kondisi Yun saat ini, tidak ada yang ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Itulah sebabnya sang Raja Iblis mengizinkan keduanya untuk berpartisipasi. Wu Jin hendak membantu. Dongwu menyusun strategi untuk mati. Namun, Raja Iblis tidak bisa membiarkan orang lain membunuhnya. Hanya Wu Jin yang bisa memberikan pukulan terakhir ketika waktunya tiba. Dongwu terdiam, tetapi langsung setuju. Itu memang apa yang dia inginkan. Wu Jin menjelaskan bahwa aliansi iblis terdiri dari 18 kerajaan. Konon, kekuatan dunia berasal dari wilayah-wilayah misterius dan, saat ini, para iblis menguasai 2 di antaranya. Pertemuan aliansi ini memiliki 2 tujuan, mengumpulkan semua pemimpin di satu tempat dan menentukan pemimpin seluruh aliansi iblis. Metodenya adalah turnamen yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Dunia iblis itu adil, siapa yang terkuat, dialah yang berkuasa. Hanya pemenang pertarungan terakhir yang bisa memimpin ras iblis. Namun, jelas sekali, ini juga menjadi panggung bagi kerajaan-kerajaan kuat untuk memamerkan kekuatan mereka. Bingi menjelaskan bahwa keindahan turnamen itu telah memudar. Sekarang, semua kerajaan yang berpartisipasi penuh dengan kelicikan, hanya hadir demi kepentingan mereka sendiri. Untuk menjamin kemenangan, mereka mengirim iblis paling kejam dan menggunakan cara-cara yang paling rendah. Sampai-sampai pada turnamen terakhir, hanya 5 dari 36 peserta yang selamat. Tentu saja, tidak ada iblis yang dikirim oleh
kerajaan Yun yang kembali hidup-hidup. Dia berkata belum terlambat bagi mereka untuk mundur. Dia bisa menulis surat untuk memastikan mereka tidak perlu ikut serta. Namun saat menoleh, keduanya sudah menghilang. Kasihan Bingi, mereka sudah pergi. Dongwo sedang memandang keluar jendela kapal udara, melihat kerajaan api untuk pertama kalinya. Kapal udara itu futuristik namun ditarik oleh naga, memadukan alam dan teknologi dengan sempurna. Kita kemudian melihat ibu kota-kota api yang dikenal sebagai Beiji. Bingi menyebutkan betapa banyak perubahan tempat itu dalam beberapa tahun saja. Dia bilang mereka harus segera melapor masuk karena akan ada perjamuan malam itu. Namun sekali lagi, keduanya telah menghilang. Dongwo tertarik dengan buah-buahan eksotis di sekitar. Sementara itu, Wojin bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan pukulan terakhir. Wojin mengamati sebuah toko sementara Dongwo lebih tertarik pada buah-buahan legendaris. Penjual menjelaskan bahwa buah itu dibudidayakan di ladang iblis dan memiliki efek pemulihan instan. Itu adalah barang yang sangat langka yang dikenal sebagai semangka. Wojin, di sisi lain, kagum karena sebuah toko pinggir jalan memiliki begitu banyak senjata berperingkat, sementara kerajaan Yun harus menggunakan pabrik rahasia untuk memproduksi senjata khusus. Penjaga toko ikut berkomentar tentang kerajaan Yun, mengatakan bahwa kerajaan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan api. Kerajaan api memiliki lebih banyak kekuatan, sumber daya, ekonomi yang lebih kuat, dan wilayah yang jauh lebih luas. Dia bertanya apakah Dongwo ke sana untuk menonton turnamen. Dongwo hendak menjawab ya, tetapi sebelum dia sempat menjawab, seorang gadis di sampingnya mengeluarkan suara. Ini adalah salah satu pesaing dari kerajaan Yu. Ingat, kerajaan Yun pakai huruf N di akhirnya. Shanglin berkomentar bahwa kerajaan Yu pasti kehabisan bakat jika mereka mengirim orang seperti dia. Wojin murka, tetapi gadis itu hanya berbalik ke penjual, memerintahkannya untuk membungkus semua barang berperingkat dan mengirimnya ke Hotel Sanbala. Dia menyerahkan uangnya dan berkata dia menantikan apakah kerajaan Yu bisa mengejutkan siapapun tahun ini. Alangkah baiknya jika mereka berbeda dari masa lalu, karena satu-satunya lawan baginya hanyalah kerajaannya sendiri. Wojin merasakan bahwa gadis itu jelas merupakan iblis berperingkat tinggi. Kemudian di hotel, dia memberitahu Bingi bahwa orang-orang di wilayah ini terlalu sombong. Dia menjawab bahwa itu sudah bisa diduga. Tidak ada yang akan ramah tepat sebelum kejuaraan. Kenyataannya, ketika turnamen ini pertama kali dimulai, sebagian besar kerajaan memiliki kekuatan yang serupa. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan api, kerajaan Yu, dan kerajaan Lei terus mengumpulkan kekuatan. Dan seperti kata pepatah, yang kuat semakin kuat. Apalagi mengingat ketiga kerajaan ini hampir selalu bergantian meraih kemenangan di antara mereka. Hadiah untuk kompetisi ini adalah batu yang memungkinkan iblis naik ke peringkat S. Pemenangnya juga menjadi komandan 18 pasukan, mendapatkan hak untuk menggunakan tambang aliansi. Dongwo tampak terkesan oleh sesuatu. Bingi mengatakan mereka telah tiba di kebanggaan terbesar seluruh ras iblis. Tepat saat itu, seseorang muncul di belakang mereka. Seorang pria yang mendorong gadis di kursi roda bertanya apakah ini Hotel Sanbala. Shanglin berkomentar bahwa dia bertemu lagi dengan orang-orang aneh yang membeli semangka itu. Wojin sudah kehilangan kesabaran, siap untuk memukulnya. Tapi Bingi dengan tenang memintanya untuk tidak terjebak dalam jebakan, mengingatkannya bahwa turnamen akan segera dimulai. Sementara itu, Dongwo sedang berbicara dengan beberapa orang yang mengaku berasal dari kerajaan Mist. Dongwo memperingatkan mereka untuk tidak bersikap lunak padanya jika mereka bertemu di turnamen. Bingi, melihat ini, menyarankan agar mereka segera pergi. Namun tiba-tiba, dia merasakan energi aneh di belakangnya dan tas ranselnya terbang. Dongwo tampak tidak terlalu peduli, bertanya-tanya di mana pencuri tak kasat mata itu. Tapi pria dari kerajaan Mist melangkah maju, menyuruh Dongwo untuk menjaga adiknya. Dia memejamkan mata, memancarkan energi biru, merentangkan tangan, dan memanggil energi di belakangnya. Tiba-tiba, mereka berada di lautan energi. Dia membuka mata dan berkata, ketemu. Dia mengulurkan tangan, meluncurkan serangan es, dan membekukan kaki pencuri tak kasat mata itu. Begitu pencuri itu mendongak, Wojing sudah berada tepat di depannya, menyatakan bahwa perilaku seperti itu harus dihukum dengan kejam. Pria itu segera mengungkapkan bahwa dia berasal dari kerajaan Valen dan memohon agar tidak diserahkan ke penjaga. Sementara itu, Dongwo memuji bocah itu karena dengan mudah menemukan pencuri tak kasat mata itu. Bingi juga berterima kasih dan bertanya apakah dia sudah mencapai peringkat S. Bocah bernama Laci itu mengatakan kerajaan Mist belum pernah memiliki iblis berperingkat, tetapi dia bekerja keras untuk itu. Adegan beralih ke dalam hotel tempat mereka semua masuk. Mereka sedang mendaftar sementara seorang penjaga menyebutkan bahwa tampaknya semua orang telah tiba. Seorang pria berjas putih di dekat sana mengatakan sudah saatnya babak penyisihan dimulai. Berjalan melalui koridor, orang-orang berkomentar betapa ramainya tempat itu hari ini. Melihat jam, Bingi mencatat bahwa mereka akan melewatkan berjamuan jika terus seperti ini. Dongwo sambil berjalan merasa aneh bahwa mereka mengirim pengguna kursi roda untuk bertanding. Akhirnya giliran mereka, tetapi Bingi memanggil kelompok Mist untuk maju lebih dulu. Resepsionis meminta dokumen mereka, bertanya-tanya mengapa belum ada di tangan. Sedikit malu, Laci menyerahkan dokumen dan bertanya apakah dokumen yang dimaksud adalah ini. Namun tiba-tiba, semua orang mulai berbisik tentang seseorang yang baru tiba. Seorang pria yang bersantai di kursi berkomentar bahwa setiap kali pria ini muncul, selalu ada tontonan. Siapa ini sekarang? Oh, ini dia Lin Lin Lai dari kerajaan Lei. Pria itu adalah bintang terbesar, dan tampaknya mereka mengirim pengguna kursi roda hanya agar dia mati dalam pertempuran. Atau tidak, lihat ekspresi seriusnya saat dia berbicara. Saat mereka
masuk, salah satu penjaga mendekati antrean dan memerintahkan semua orang untuk menyingkir. Penjaga itu bahkan menyuruh Laci untuk menyingkir. Laci tidak menanggapi dan penjaga itu mendorongnya hingga terlempar. Gadis itu memanggilnya tetapi merasakan tangan di bahunya. Itu Dongwo yang menatap dengan serius. Resepsionis memberitahu Lin Lai bahwa ibunya bisa melewati pendaftaran sepenuhnya. Lin Lai menjawab dengan menyuruh saudara-saudaranya untuk mengawal ibunya sementara dia menangani pendaftaran. Tiba-tiba, dia dipukul oleh Dongwo. Saat dia terhuyung ke pelukan para penjaga, Dongwo mengangkat adik Laci dan menempatkannya kembali ke antrean, menyatakan bahwa mereka akan masuk duluan. Resepsionis benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, pria berjas putih itu dengan penuh semangat menantikan pertunjukan. Masalahnya adalah Dongwo telah mengambil risiko dengan melupakan gelar yang disandang Lin Lai, iblis yang paling kuat dari semuanya. Lin Lai bertanya apakah dia benar-benar didorong. Dia mendekati Dongwo, berkomentar tentang keberaniannya. Tapi Dongwo sama sekali mengabaikannya, hanya bertanya kepada resepsionis apakah ada masalah dengan dokumennya. Lin Lai meletakkan tangan di bahu Dongwo dan bertanya apakah dia tidak mendengar dia berbicara. Jelas sekali, Lin Lai mengerahkan kekuatan yang luar biasa, tetapi tidak ada yang terjadi. Wo Jin bergumam bahwa Dongwo seharusnya mematahkan tangan itu. Lin Lai berhenti sejenak dan mengeluarkan tawa ala Joker. Bahkan Wo Jin merasakan tekanannya. Lin Lai, yang kini bersemangat, mengatakan dia mengagumi keberanian Dongwo. Dia merasa kekuatannya sangat menarik dan tidak sabar untuk melihat kemampuannya. Namun tiba-tiba, seseorang mengangkat tangan, meminta Tuan Lin untuk tidak melakukan ini karena dia akan didiskualifikasi. Itu adalah iblis bertubuh pendek yang menyatakan bahwa Lin Lai adalah VIP super dan bahkan tidak perlu berada di area pendaftaran umum. Lin Lai seharusnya sudah berada di kamar suite mewah dan tidak perlu peduli dengan orang-orang rendahan ini. Lagi pula, area umum hanya untuk kerajaan-kerajaan kecil. Lin Lai mundur, mengatakan dia mengerti dan berpamitan kepada keduanya, menyatakan bahwa kompetisi telah menanti. Wo Jin mendekati resepsionis, bertanya berapa lama mereka harus menunggu. Seorang iblis dari Auklingo melangkah maju, mengatakan dia akan menanganinya. Dia bertanya apakah kartu Laci valid dan memberitahu dia bahwa gadis di sampingnya tidak diizinkan untuk mendaftar. Laci memprotes, mengatakan itu tidak masuk akal karena undangan mengizinkannya membawa tamu keluarga. Namun, iblis itu menepisnya, mengklaim tidak ada bukti bahwa dia adalah keluarganya. Dia juga menyebutkan bahwa kamar sudah hampir penuh. Dongwo mulai menyadari betapa jauh lebih sulit segalanya bagi kerajaan yang berperingkat lebih rendah. Jin mencengkeram leher iblis itu, mengingatkannya bahwa mereka adalah peserta undangan dan harus diperlakukan dengan hormat. Namun, iblis itu menyuruhnya untuk melepaskan, memperingatkan bahwa Jin tidak bertanding dan bisa menyebabkan tim mereka didiskualifikasi. Dengan enggan, Jin melepaskannya. Iblis itu mencemooh, mengatakan kerajaan seperti Yun dan kerajaan Mist seharusnya tidak pernah bergabung dengan aliansi. Sangat konyol bagi mereka untuk menuntut diperlakukan sebagai orang penting. Namun Bing Mei turun tangan, menyatakan bahwa semua orang di sana melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tiba-tiba, iblis itu meledak dalam kemarahan, menyebut mereka sekumpulan petani kotor yang hanya datang untuk mencuri makanan dan minuman. Jin mencengkeram mulut iblis itu dan mulai mengangkatnya dengan menarik lehernya. Namun Bing Mei melangkah masuk dan menghempaskannya. Dia menyatakan bahwa datang ke tempat ini dan menikmati segalanya secara gratis adalah berkah yang besar. Namun, itu tidak berarti mereka harus diperlakukan berbeda. Dia membanting iblis itu ke tanah, menyatakan bahwa sebagai penguasa Yun saat ini, dia tidak akan membiarkan rakyatnya dihina. Dia adalah keturunan Liu Yun dan hadir saat pembentukan 18 bangsa. Apa yang baru saja dikatakan iblis itu memberinya hak untuk meminta like di video ini agar Momora bisa membuat konten yang lebih menarik bagi pemirsa. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu, dan saya pamit.